Berhenti cepat. Berhenti. Kamu tahu, kamu menghalangi pemimpin kuil Phoenix, mobil guru Kaisar Xia. Aku tahu, kalian adalah orang penting. Tapi apa gunanya pemimpin kuil Phoenix? Bahkan anaknya sendiri, tidak bisa dia lindungi. Apa hakmu jadi pemimpin kuil? Jadi guru Kaisar. Berani menghina pemimpin kuil. Cari mati. Berhenti. Kamu tidak takut mati. Cekat. Tapi aku lebih takut Yao Yao terluka. Aku lebih takut tidak bisa melindungi orang yang kucintai. Apa maksudmu? Ada apa dengan Yao Yao? Kamu tahu tidak? Ketika kamu di luar sana, membunuh banyak orang, terlihat hebat. Anakmu sedang di keluarga Yang. Dianiaya oleh Yang Feng. Dan saat ini, dia sedang dihina oleh sekelompok orang. Berhenti. Hari ini meski harus membunuhku, ada hal yang harus kukatakan. Cimar Amerika, kamu adalah orang kedua. Di atas ribuan orang, pemimpin kuil. Tapi di mataku, kamu hanyalah seorang pecundang sejati. Seseorang yang menyerahkan anaknya. Ke dalam jurang. Sihen. Tidak mungkin. Omong kosong. Chuangku. Kamu ini, orang buta. Yao Yao sekarang sedang di hotel. Diberikan oleh Yang Feng. Para tuan muda itu, kamu di sini. Setiap detik yang terbuang. Yao Yao di hotel. Bersama mereka. 1 detik lebih lama. Kamu tahu tidak? Sial. Yao Yao di hotel mana? Ayo ikut. Berani menghina anakku. Aku akan membuat seluruh keluarga mereka mati. Chuangku. Kebenaran sebenarnya belum diketahui. Tidak bisa karena satu kata dari orang luar langsung curiga pada keluarga sendiri. Pipi. Yao Yao sekarang ada di Hotel Xianglong. Kamu lihat sendiri. Aku benar-benar tidak bohong. Li Jiang, ini tentang Yao Yao. Aku tidak bisa bertaruh. Juga tidak berani bertaruh. Guru, agen rahasia Jepang sendiri yang bertindak, mengajak orang menyergapku. Kamu harus hati-hati. Apa? Gong Ben Wuzang bertindak. Feng Mi, kamu bertahan. Aku segera datang. Sekarang agen rahasia Jepang merajalela. Bawahan tidak Mampyu. Tidak bisa membantu tuanku. TAPI seperti preman yang mengganggu. Anak Chuangku. Bawahan. Masih bisa diselesaikan. Asalkan yang mulia mengizinkan. Bawahan ini siap menghadapi bahaya. Tidak akan menolak. Kamu adalah anak bawahan saya. Saya tentu percaya padamu. Kamu bawa Wang Xiaohu ke Hotel Xianglong. Cari beberapa orang brengsek yang mengganggu Yao Yao. Kendalikan. Tunggu saya kembali untuk interogasi. Ya. Jika yang kamu katakan benar, saya janjikanmu kemewahan seumur hidup. Pipi. Saya tidak butuh kemewahan. Saya hanya ingin Yao Yao baik-baik saja. Tidak akan pernah diganggu. Baik. Lihatlah wajah mungil ini. Sungguh membuat saya kasihan. Tuan Chen, jika kamu suka, dia nanti jadi milikmu. Hanya milikmu. Lepaskan saya. Wanita, Tuan Chen bisa menyukaimu. Adalah keberuntunganmu. Dari kehidupan sebelumnya, berani lari. Saya. Jangan kasar begitu. Saya suka yang seperti ini. Kuda liar kecil. Mainkan. Lebih ada hasrat menaklukkan. Mainkanlah. Berhenti. Wang Xiaohu. Berani sekali kamu datang ke sini. Tahu tidak siapa orang-orang ini. APA. Saya tidak peduli siapa kalian. Saya peringatkan kamu. Lepaskan Yao Yao. Kalau tidak, Tant tidak akan membiarkan kalian pergi. Kamu memang lucu ya. Ayo. Aku perkenalkan. Ini adalah putra gubernur, Chen Xiao. Dan yang ini adalah putra-putra dari 4 keluarga besar. Mereka bisa menunjukkan satu saja. Langsung bikin seluruh provinsi Jiang berguncang 3 kali. Dan kamu, Cao Kuma, anak yatim piatu. Mertuaku itu, dia cuma pekerja biasa. Kalau kamu tahu diri, perlututlah dan jilat sepatu. Para tuan muda ini, kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak bisa keluar dari sini, kalian cuma si kempilan padat saja. Tante Lu hanya perlu 1 kalimat untuk menghancurkan kalian. Manajer Li, ambil tindakan. Tangkap mereka semua dan serahkan pada Tante Lu. Salam tuan muda. Tuan muda. Manajer Li. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Tuan muda. Benar. Chen Xiao adalah putra tertua dari kediaman gubernur. Dan pelindungmu Manajer Li. Dia cuma seorang pelayan di kediaman gubernur. Percilauan. Majikan orang lain. Anak kecil. Apa kamu tidak ingin hidup? Lepas. Xiaohu. Cepat pergi. Orang-orang ini bukan yang bisa kamu lawan. Anak kecil. Sekarang mau pergi. Apakah agak terlambat? Yao Yao jangan takut. Aku pasti menyelamatkanmu. Kepeleli. Bibi Lu menyuruhmu untuk menyelamatkannya. Sekarang kamu melakukan ini. Diam. Dia adalah. Diam. Kepeleli. Kamu gila. Bibi Lu menyuruh. Aku suruh kamu diam. Anak kecil. Apakah kamu terlalu naif?
apapun tentang gadis cantik ini. Ibunya siapa? Apa hubungannya dengan Li Jiang? Tapi Li Jiang hanya seorang pelayan. Keluarga Chen. Pernahkah kamu melihat seseorang berani menggigit yang bisa menentukan hidup matinya? Majikan. Tuan Muda, semua salah paham. Aku dan ibunya tidak ada hubungan. Kamu Li Jiang, meskipun hanya seorang pelayan keluarga Chen, TAPI pelayan, juga punya hak untuk hidupkan. Iya. Selama kamu tidak mengkhianati keluarga Chen, kamu ngapain? Aku bisa aja. Tenang saja Tuan Muda. Aku tidak akan pernah mengkhianati keluarga Chen. Bagus. Sekarang cepat pergi. Tunggu di luar. Jangan biarkan cooking atau anjing masuk dan mengganggu suasana Tuan. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Ya. Kepala Li, kamu belum bisa pergi. Yao Yao belum diselamatkan. Kamu belum menyelesaikan tugasmu. Kepala Li, enyahlah dari sini. Kepala Li. Tugasku adalah menjadi pelayan keluarga Chen. Ayo. Berani mengganggu suasana Tuan Muda. Kamu masih ingin pergi. Kenapa? Li Jiang berani mengkhianati Tan Liu. Hal ini dia sampai sekarang belum mengerti. Li Jiang itu hanya sebuah pelayan keluarga Chen. Di seluruh provinsi Jiang, ada berapa orang yang berani melawan Tuan Chen? Benar juga. Jelas-jelas dia itu lucu. Hei, Tuan Gongben. Tuan Gongben, rencana sudah selesai. Aku sudah berhasil memicu perselisihan antara Shen Huangdian dan kantor gubernur. Bagus. Li San, kamu jasa besar. Tunggu sampai negara Wei menguasai Daxia. Kamu akan menjadi gubernur provinsi Jiang. Terima kasih Tuan Gongben. Kuil Shen Huang. Daxia. Tunggu kalian berkonflik internal. Negara Wei akan menguasai kembali Daxia. Tuan Gongben perkasa. Kerusakan besar kali ini, pemimpin kuil Shen Huang menghasut konflik internal Daxia. Siniwa Arla. Jasa Tuan Gongben. Yang saya kalahkan kali ini, hanya pemimpin baru kuil. Jiwa sejati kuil Shen Huang adalah Lu Wushuang. Dia sekarang di mana? Jawab Tuan Gongben. Lu Wushuang sudah tiba di gudang pinggiran utara. Akan segera bertarung dengan orang kita. Suruh orang kita mundur. Jangan bertarung langsung dengannya. Sedangkan di sini juga tidak aman. Mundur bersama. Aktifkan basis kedua. Kamu sedang apa? Orang Weo cari mati. Baka. Kembali. Tuan Gongben menyuruh kita mundur. Ingin lari. Jangan bertarung lagi. Yo. Sapesang. Kekasih malang. Saya paling suka di depan satu kekasih menyiksa kekasih yang lain. Jangan mendekat. Yo. Pergi sana. Menolak. Itu ibunya. Siapa? Aku. Guru. Cepat bangun. Otakmu putus semua. Pikiranmu kacau. Kamu terluka parah. Aku akan segera memberitahu Dokter Hua. Halo, Dokter Hua. Feng Ming terluka parah. Segera datang ke Provinsi Jiang. Maaf guru. Kamu mengecewakanku. Tidak apa-apa. Tingkat kultivasi Gongben Wuzang sudah lebih tinggi darimu. Dan kamu diserang mendadak. Tenang. Aku di sini. Ayo. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ada apa guru? Entah mengapa. Dadaku sakit sekali. Jangan-jangan Yao Yao kenapa-napa. Guru. Bawahan sedang menyelidiki. Yang Feng menemukan bahwa tetangganya semua berbohong. Sepertinya menyembunyikan sesuatu untuknya. Jangan-jangan Wang Xiaohu tidak membohongiku. Yang Feng lah yang berbohong. Ibunya. Tidak kusangka ibumu cukup memperhatikanmu. Memperhatikan apa? Dulu, ibunya lah yang menikahkannya. Jenggingku. Mikir aku. Orang baik. Ternyata buta. Saja. Kira-kira. Sama seperti ibunya. Secara langsung menyerahkan anaknya pada kami. Setelah kau bilang begitu, aku malah merasa lebih seru. Yang Feng, kau imut. Ibuku sangat percaya padamu. Kok bisa kau bilang begitu? Apa yang kukatakan salah?
Kau sekarang begini, jangan salahkan orang lain. Salahkan saja ibumu. Yang buta. Percaya padaku, yang imut. Ini, Li Zhong mengkhianatimu. Cepat ke Hotel Longxiang selamatkan Yao Yao. Selamatkan Yao Yao. Mama, Hei aku. Kok baru nyambung? Langsung ditutup. Li Jiang, kau dan Wang Xiaohu sudah sampai hotel belum? Jangan khawatir yang mulia. Hamba bawa Wang Xiaohu ke hotel, tapi tidak menemukan putri yang mulia. Si brengsek, berani menipuku. Kendalikan dia, nanti aku yang urus dia. Selain itu, beritahu Chen Zihai, besok aku akan kembali hadapi mata-mata Jepang. Pesta penyambutan dimajukan malam ini. Malam ini, aku akan membuat Yao Yao menjadi Ratu Jiang, mutiara paling bersinar. Ya, tuan pemilik istana. Feng Ming, ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku suruh kamu melapor. tolong jangan berkelahi lagi. Masih minta ampun. Xiaohu, Sudah, jangan berkelahi lagi. Kamu bisa membunuhnya. Acara bagus seperti ini. Piukinka. Kurang satu penonton. Benar kata Chen Shao. Lagi pula. Bukannya kamu bilang, ibu si cantik ini cuma pekerja biasa. Meskipun dia datang, bisa apa lagi? Benar kata Chen Shao. Nanti kalau ibunya telepon lagi, kamu angkat. Biarkan ibunya juga dengar. Suara anaknya dibully oleh kita. Benar kata Gu Shao. Acara bagus seperti ini, tentu semakin banyak penonton, semakin baik. Halo, ayah. Baik, aku pasti siapkan dengan baik. Tenang saja. Ada APA Chen Shao. Ayah bilang, Pesta Sambutan Tuan Pemilik Istana dimajukan ke malam ini. Suruh aku siapkan dengan baik. Nanti, Tuan Pemilik Istana akan memperkenalkan putrinya kepada Provinsi Jiang. Semua orang. Yang mulia pemimpin kuil adalah dari kuil Shen Huang. Yang mulia pemimpin kuil. Ya, benar. Pemimpin kuil Shen Huang akan datang. Dia adalah guru kekaisaran saat ini. Bahkan yang mulia raja juga harus memanggilnya guru. Benar-benar satu di bawah langit dan di atas semua orang. Keberadaannya, jika dilihat oleh putri yang mulia pemimpin kuil, itu pasti langsung melesat ke atas. Mimpi apa? Putri yang mulia pemimpin kuil, meskipun memilih menantu di Provinsi Jiang, pasti juga seperti Tuan Chen. Apa hubungannya denganmu? Benar, Tuan Chen adalah putra gubernur Provinsi Jiang, berkedudukan mulia, berpenampilan menawan. Putri pemimpin kuil pasti akan tertarik padanya. Nanti, Tuan Chen akan melemparai batas kecil Provinsi Jiang, langsung menuju pusat kekuasaan Xia. Dia akan berkuasa besar. Tak ada yang bisa menandingi. Benar, maka selamat sebelumnya kepada Tuan Chen. Menikahi putri pemimpin kuil. Masuk ke pusat kekuasaan Xia. Selamat Tuan Chen. Menikahi putri pemimpin kuil. Masuk ke pusat kekuasaan Xia. Tenang. Semua adalah saudara saya Chen Ping. Setelah saya masuk ke pusat kekuasaan Xia, kalian semua adalah pejabat penting di istana. Terima kasih Tuan Chen. Masih ingin menikahi putri pemimpin istana. Kalian bermimpi. Tahukah kalian? Dia adalah putri pemimpin istana. Apa? Dokter Hua, bagaimana kondisi luka Feng Ming? Lapor pemimpin istana. Tuan Feng Ming. Tidak apa-apa. Baguslah. Terima kasih, Dokter Hua. Pemimpin istana. Tidak perlu banyak basa-basi. Saya akan segera mengambil obat untuk Tuan Feng Ming. King Kue, suruh kamu menyelidiki anak Wakil Jenderal Wang. Berita tentang Wang Xiaohu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Lapor, pemimpin bawahan sudah menemukan tempat istri Wakil Jenderal Wang. Percaya segera akan menemukan tempat Xiaohu. Bagus. Percepat penyelidikan. Ya, Hong Luan, pergi carikan penata gaya terbaik di seluruh provinsi Jiang. Besok, saya akan kembali ke medan perang. Saya ingin membuat putri saya Lu Yao menjadi permata paling bersinar di seluruh provinsi Jiang. ya, Dia adalah putri pemimpin istana. Apa? Tuan Xiaohu. Wang Xiaohu. Kamu gila ya? Orang lain tidak tahu. Saya sendiri yang tahu. Ibunya cuma pekerja biasa. Masa iya sih? Jadi ketua istana yang nomor 2. Bikin kaget aja. Hampir aja tertipu sama anak ini. Betul. Saya juga kaget. Kalau kita benar-benar memukul anak ketua istana, bisa-bisa kita
Matinya nggak ada tempat. Saya bilang yang sebenarnya. Kalian tanya aja sama Li Jiang. Dia tahu. Dia tahu siapa sebenarnya. Ibunya Yao Yao. Kalian pikir kita bodoh ya? Kalau dia tahu, Ibannya ketua istana. Masa iya dia biarkan kita ganggu? Chen Xiao, anak ini cuma mengulur waktu. Benar. Yang kakak bilang benar. Li Jiang juga bukan orang baik. Masa iya kita bisa main-main sama anak ketua istana? Chen Xiao, waktu sudah mepet. Saya sudah nggak sabar. Pengen mencicipi gadis cantik ini. Tunggu dulu. Li Jiang, masuk sini. Tuan Yuda, Ada APA, kamu bilang, ibunya siapa? Li Jiang, kamu harus pikir baik-baik. Kalau sampai ketua istana marah, keluargamu nggak akan aman. Lebih baik kamu jujur. Balik Tuan Muda. Balik Tuan Chen. Aku sama sekali tidak pernah melihat siapapun yang disebut juga tidak tahu. Apa status ibunya? Kamu berani menekat-nekuriku. Kamu cari mati ya? Li Jiang, kenapa? Kamu tadi jelas-jelas berdiri di samping Tuan Istana. Kenapa kamu berbohong? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tuan Yuda, kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Jadi, tidak mengganggumu. Menikmati kecantikan. Baik. Kalau begitu, persiapkan pesta penyambutan untuk Tuan Istana. Ya. Tidak bisa dipungkiri, aku cukup mengagumimu untuk menunda waktu. Bahkan sampai mengatakan dia adalah Tuan Istana. Hal seperti itu bisa terpikirkan. Tuan Chen, aku berkata jujur. Aku tidak tahu kenapa Li Jiang berbohong. Ibu Yao Yao, benar-benar adalah Tuan Istana. Kalau kamu berhenti sekarang, aku akan memohon kepada Tuan Istana untuk memberimu ampun. Diam. Jangan buang waktu di sini. Hari ini siapapun yang datang, tidak akan bisa menyelamatkannya. Kalau ibunya adalah Tuan Istana, maka aku adalah Raja Negara. Sudahlah, Po Wei Kao. Yang, pesenggen, itu kau. Cepat mengikatnya. Saudara laki-laki, sekarang kita cepat-cepat. Mari kita ambil keken hasil ini. Pesta angin untuk tuan rumah adalah prioritas utama. Yo yo. Jangan bergerak. Yo yo. Tidak bagus. Yao Yao hilang. Apa? Yao Yao. Tuan rumah, aku baru saja mengambil pengawasan. Menemukan bahwa cinta adalah miliknya. Suami Yang Feng, bawa pergi. Kau yakin? Saya yakin. Sialan Yang Feng. Berani menyakiti Yao Yao. Tuan Kuil, prioritas saat ini, mencari keberadaan Yao Yao terlebih dahulu. Benar. Hubungi Li Jiang sekarang. Dia pasti keberadaan Yao Yao. Tuan Gongpen, misi telah selesai. Bersiap untuk pergi. Isi. Kau dan ayahmu. Semua orang baik besar. Jasa. Sialan Li Jiang, dia berani menggantung telepon saya. Merah. Anda segera menghubungi Tentara Pertahanan Provinsi Jiang. Perburuan penuh untuk Li Jiang. Selain itu, mempadat pemantauan seluruh kota. Mencari keberadaan Yao Yao dan Wang Xiaohu. Pertama selidiki Hotel Xianglong. Segera. Baik, apakah perlu memberitahu Chen Zihai? Tidak perlu. Karena Li Jiang sudah berkhianat, maka Chen Zihai dan pasukan pertahanan kotanya sudah tidak efektif lagi. Segera hubungi Jenderal Elang. Minta dia untuk mengirim 100.000 pasukan terbaik ke Provinsi Baik. Jiang. Siapapun dia yang berani menyentuh putriku akan dibunuh tanpa ampun. Lapor Tuan Istana. Kami menemukannya. Putri memang dibawa oleh Yang Feng dan yang lainnya. Ayo. Gadis ini benar-benar cantik. Yang Feng, aku akan mengingatmu. Besok, tanah di sebelah barat akan kukembangkan untukmu. Terima kasih Tuanku. Senang saja. Kamu ini, kesadarannya cukup tinggi. Sudahlah, mulai sekarang kamu adalah saudaraku Chen Ping. Ada daging untukku. Ada sup untukmu. Terima kasih Tuan Chen. Baiklah teman-teman. Ayo, persiap menyambat Tuan Istana dan putrinya. Jika ini berhasil, kita akan melesat. Ayo.
Berhenti. Tempat ini sudah dipesan. Mengadakan pesta. Maaf tidak menerima tamu. Kamu. Pergi ke tempat lain. Pesta ini diadakan untukku. Minggir. Kamu siapa? Pesta ini adalah dari gubernur. Untuk tuan istana. Pesta penyambutan. Kamu siapa? Cepat pergi. Aku tidak mau mengulang. Minggir. Berani mengganggu. Pesta penyambutan tuan istana. Mencari mati. Minggir. Berani mengganggu. Tuan istana. Pesta penyambutan. Mencari mati. Semua guru kaisar, Tuan Istana Shen Huang, dan putrinya tiba di Provinsi Jiang. Oleh Qilyarga Chen. Yang bertanggung jawab menerima adalah kehormatan keluarga Chen. Dan juga kehormatan Provinsi Jiang. Semua angkat gelas. Untuk Tuan Istana. Untuk keluarga Chen. Untuk Provinsi Jiang. Untuk Tuan Istana. Untuk keluarga Chen. Untuk Provinsi Jiang. Keluarga Chen memang, gubernur Provinsi Jiang, melampaui 4 keluarga besar. Sekarang mendapat perhatian Tuan Istana. Tentu akan lebih maju. Menguasai Provinsi Jiang. Tidak hanya itu. Menjalin hubungan dengan Tuan Pemilik Istana. Menguasai Provinsi Jiang saja tidak cukup. Keluarga Chen mungkin akan bangkit di 13 Provinsi Selatan. Kalian mungkin meremehkan keluarga Chen. Menurut yang saya tahu, alasan Tuan Pemilik Istana meminta keluarga Chen untuk mengadakan pesta penyambutan ini karena putri Tuan Pemilik Istana tertarik pada Chen Shao. Dengan demikian, yang kecil ini, 13 Provinsi Selatan, mungkin tidak akan bisa menahan keluarga Chen. Apa? Chen Shao mendapat perhatian putri Tuan Pemilik Istana. Kalau begitu, keluarga Chen mungkin akan mendominasi 13 Provinsi Selatan. Kenapa dia datang? Saudara Yang. Siapa dia? Dia adalah mertua saya. Ibu si manis. Yaitu dia Yang. Pekerja rendahan. Saudara Yang Chen Gantekut. Saya akan mengusirnya. Dari mana datangnya si manis? Cepat pergi dari sini. Ibu. Kenapa ibu datang? Katakan, di mana Yao Yao? Katakan, di mana Yao Yao? Wanita ini gila ya. Berani membuat keributan di pesta penyambutan Yang Daidakan Chen. Pesta penyambutan ini. Tidak ingin hidup lagi. Cepat lihat. Chen Shao merah. Nah, wanita ini sudah tamat. Tentu saja. Acara pesta ini adalah kunci kebangkitan keluarga Chen. Ini menyangkut. Apakah keluarga Chen bisa menjalin hubungan dengan kuil Phoenix Suci? Chen. Tuan Chen. Selamatkan aku. Aku tidak peduli siapa kamu. Segera lepaskan Yang Feng. Kalau tidak, mati. Aku tanya sekali lagi, Yao Yao ada di mana? Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu tidak dengar apa yang Tuan Chen katakan. Cepat pergi. Kalian juga sekutu Yang Feng kan? Katakan, Yao Yao ada di mana? Katakan sekarang. Aku akan membiarkan kalian hidup. Bukan dari mana asalnya? Wanita ini. Ah. Hila. Wanita ini hila. Berani melawan Tuan Chen dan 4 keluarga besar. Apa kamu tahu? Siapa yang kamu pukul? Cepat lepaskan dia dan minta maaf. Aku datang hari ini hanya untuk mencari putriku. Siapa yang menghalangi akan mati. Tuan Chen. Aku bilang. Tuan Chen kamu baik-baik saja. Yang Feng. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Chen. Dia adalah ibu si manis. Tidak tahu makan. Apa yang membuatnya berani? Berani buat masalah di sini. Bagus. Sudah lama aku nggak merasa kayak gini. Kamu berani. Cukup keras. Aku datang hari ini hanya untuk cari anakku. Kalau kalian kooperatif, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau nggak, mati aja loh. Cari anak ya. Bisa kok. Anakmu itu enak banget. Kami belum puas mainnya. Betul. Perempuan. Keluar aja sana. Tunggu kami puas mainnya. Nanti kami kembalikan. WK. Berani menghina anakku, mati aja loh. Ma. Jangan merah. Dengerin aku. Kamu mau bilang apa? Taunya nggak MA. Ini adalah Tuan Chen, anak gubernur. Dan yang 4 ini adalah anak-anak dari 4 keluarga besar. Iriao bisa melayani 5 tuan muda ini. Itu kehormatan buat dia. Tenang aja. Nanti kalau para tuan muda ini udah puas, dia pasti nggak akan mengecewakan kita. Yang Feng, kamu tahu apa yang kamu omongin? Yao Yao itu istrimu. Terus kenapa? Sekarang ini masyarakat lebih suka ngeledek orang miskin. Yang penting bisa dekat sama Tuan Chen. Dan 4 keluarga besar. Maka keluarga yang akan masuk ke lingkaran atas, meraih kesuksesan, akan segera terwujud. Nanti, aku pasti tidak akan menghina Yao Yao. Kamu juga bisa ikut menikmati hidup yang baik. Yang Feng, aku benar-benar buta. Menikahkan Yao Yao denganmu. Hal seperti ini, kamu mati saja. Ah. Yao Yao.
Tidak baik. Gas. Yang Feng, kamu baik-baik saja. Yang Master Chen, habisi wanita ini. Bantu aku membalas dendam. Yang Master Chen. Dan aku juga, Yang Master Chen. Tanganku juga dia patahkan. Dia patahkan tanganku. Hari ini, kita tidak boleh melepaskan wanita ini. Tenang. Aku Chen Ping pasti tidak akan membiarkan Dara saudara-saudaraku SIA. Wanita. Gubernur keluarga Chen. Di provinsi Jiang selama puluhan tahun belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Maka hari ini kamu akan melihatnya. Jika tidak menyerahkan putriku, akhir kalian akan sama seperti dia. Sombong. Ada modal untuk sombong. Acara pesta hari ini adalah untuk pemilik istana Shen Huang. Persiapan sang tuan, yaitu, meskipun kamu sangat hebat dalam bertarung, apakah kamu bisa mengalahkan pemimpin kuil Phoenix? Itu adalah guru kekaisaran dari Xia. Sungguh. Keberadaan yang seperti dewa. Jika kamu bijak, aku sarankan kamu segera memotong kedua kakimu sendiri dan pergi dari sini. Jika tidak, ketika pemimpin kuil Phoenix tiba, kamu pasti akan sama seperti putrimu, mati tanpa tempat pemakaman. Acara ini sebenarnya diadakan untuk putriku karena Gubernur Jiang dan 4 keluarga besar memperlakukan putriku seperti ini. Maka acara tidak perlu dilanjutkan. Jika aku tidak salah dengar, arti perkataanmu adalah, kamu adalah pemimpin kuil Phoenix. Benar. Itu aku. Serahkan putriku dan terima hukuman yang pantas. Ini satu-satunya jalan keluar bagi kalian. Kamu benar-benar hebat dalam berakting. Kalau bukan karena Li Jiang memberitahuku tentang identitasmu, aku mungkin akan percaya. Jika kamu benar-benar pemimpin kuil Phoenix, aku akan berlutut dan menyembahmu 10 kali. Oh, benarkah? Chen Zihai, segera batalkan acara penyambutan. Hahaha. Baiklah, baiklah. Aktingmu ini, aku beri nilai 99. Bahkan menelepon ayahku. Apakah kamu pantas? Oh, apa maksudmu? Oh, tahu kenapa? Kurangin 1 poin buatmu. Aku kasih tahu. Karena kamu ini terlalu berlebihan. Bikin gue nggak nyaman. Nggak. Maksud gue, dalam 1 menit, kamu bakal dapat telepon dari bapakmu. Suruh kamu batalin acara penyambutan. Tapi, gue bakal biarin kaki kamu buat sujud sama gue. Hahaha. Kamu emang ngerasa jadi bos besar ya? Bapak gue bakal dengerin omongan karyawan. 1 menit ya. Ok, gue tunggu. Nanti kalau acaranya nggak dibatalin, kamu potong tangan sama kaki sendiri. Minta maaf sama teman-teman gue. Chen Xiao. Cuma potong kaki nggak cukup. Gue mau potong dia jadi daging cincang. Buat isian pangsit. Santai aja. Temani dia main dulu. Sebentar lagi. Suka-suka kamu deh. Hahaha. Gimana? Berani taruhan nggak? Apa sih yang nggak berani? Kamu masih punya 30 detik. Hahaha. Cewek. Jangan sok-sokan. Emang ngerasa jadi bos besar. Biarin dia sok-sokan dulu. Begini. Kalian juga jangan nganggur. Kita kasih dia. Catat waktunya. Baiklah Tuan Chen. Masih ada 20 detik. Wanita. Kenapa acaranya belum dibatalkan? Tuan Gu. Dia cuma pegawai. Bagaimana mungkin dia bisa memerintah? Ayah Tuan Chen. Itu adalah gubernur Provinsi Jiang. Seluruh Provinsi Jiang. Nasib 80 juta orang. Semuanya dipegang oleh ayah Tuan Chen. Satu-satunya orang yang berkuasa. Benar. Kalau sampai menyinggung Tuan Chen, maka itu sama saja dengan menyinggung gubernur Chen kami. Di tanah seluas 150.000 kilometer persegi ini, tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk bersembunyi. Sungguh disayangkan. Gubernur Chen yang terhormat. Di hadapanku, hanya bisa berlutut memohon ampun. Masih ada 5 detik. Kenapa? Sudah siap untuk berlutut. Hahaha. Apakah kamu gila? Ayahku tidak mungkin akan berlutut kepada seorang pegawai. Hahaha. 3. Wanita. Jangan berpura-pura. Kalau kamu benar-benar bisa membatalkan acara ini, aku dan Tuan Chen akan berlutut padamu. 2. Hahaha. Waktunya habis. Kenapa belum dibatalkan? Kenapa semua melihatku? Telepon itu dari ayahku. Tapi tidak mungkin dia. Saya membatalkan pesta. Benar. Telepon ini. Pasti Gubernur Chen. Menanyakan persiapanmu. Pasti kebetulan. Ya Chen. Cepat angkat teleponnya. Laporkan situasi di tempat. Kepada Gubernur. Halo ayah. Ada keributan di pesta. Tapi tenang saja. Saya bisa menyelesaikannya. Kamu ini sudah menyinggung siapa orang penting. Pesta dibatalkan. Kamu tahu. APA. Pesta dibatalkan. Anak sialan. Tunggu di ruang pesta, jangan bergerak. Saya segera ke sana. Bagaimana, Chen? Sekarang percaya, berlutut dan sujud. Nona. Saya salah.
Maafkan saya. Chen, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia hanya pura-pura. Saya berani jamin. Pembatalan pesta. Tidak ada hubungannya dengannya. Lalu apa penjelasannya? Yang Feng, jangan asal bicara. Saya tidak mau menyinggung. Siapa orang penting? Chen. Gu. Baru saja. Bilang dia adalah pemilik kuil. Tapi Gubernur Chen menelepon. Tidak bilang. Anda menyinggung Shen Huang, pemilik kuil. Jadi, semua ini cuma kebetulan. Kamu ada benarnya. TAPI, kenapa tiba-tiba ayah menyuruhku membatalkan pesta? Sederhana saja. Karena dia tadi berbuat onar di tempat acara dan membuat marah tuan istana. Wanita, berani menipu sampai membuat kami bersujud. Apakah kamu cari mati? Sekelompok orang yang picik. Aku malas bicara panjang lebar dengan kalian. Secepatnya tunggu dia. Chen Zihai datang. Semua kebenaran akan terungkap. Tapi Chen Ping, kamu sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Yo, aku pasti akan datang menyelamatkanmu. Chen Shao, bagaimana? Chen Shao baik-baik saja. Chen Shao. 2, 3. Chen Shao. 4, 5, Security. 6, 7, Cepat keluarkan wanita ini. Keluar dari sini. 9. Wah Chen Shao. Sekarang, giliran kalian. Jangan mendekat. Aku adalah putra tertua keluarga Gu. Salah satu dari 4 keluarga besar di Jiang. Kalau kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Hari ini, siapapun yang datang, Anda memiliki kepala yang tenang. Siapa itu? Berani biarkan aku menggaruk kepalaku. 4 pemilik keluarga. Ayah. Wanita ini. Dia mematahkan kedua gigiku. Masih memaksa saya untuk berlutut. Dan tanganku. Aman. Kau harus membalaskan dendamku. 4 pemilik rumah. Wanita ini memukul 4 tuan muda. Juga menganiaya kami. Menyebabkan saya kurang Chen. Hidup dan mati tidak diketahui. Apa? Chen Kurang. Bagaimana denganmu Chen Kurang? Di mana wanita itu? Beraninya kau ke rumah Gubernur Chen. Chen Empat Kilyarga saya. Tembakan bersamaan. Kau tahu keluarga Chen. Chen Empat Kilyarga saya. Menempati 90% dari provinsi Jiang. Keuangan di atas. Menyinggung kita. Kau ingin mati. Kenapa aku ingin mati? Aku pikir aku ingin mati. Nama keluarganya Chen dan kalian. 4 keluarga besar benar. 4 keluarga besar kami. Dengan bangga berdiri di provinsi Jiang selama lebih dari 100 tahun. Tuan yang tak terhitung jumlahnya. Berani menantang 4 keluarga kita. Salah satunya adalah. Tapi akhirnya masih menyedihkan. Namun. Berani menantang pada saat yang sama. Empat Kilyarga besar kita. Anda adalah kepala. Lalu bagaimana? 4 keluarga besar Anda. Di mataku, ini hanya anjing ayam. Gigi tajam. Tunggu 4 keluarga saya. Rusak jalanmu. Aku melihatmu. Seberapa sombong. Itu benar. Perangkat wanita ini sangat terpotong. Aku go. Semoga menjadi 4 keluarga besar. Rusak jalan mereka bersama. Kalian luar biasa. 4 keluarga besar ini. Dengan mulut terbuka aku akan memutuskan jalanku. Mengapa Anda tidak bertanya? Kenapa aku harus melakukan beberapa lucu kecil? Lihat kau tidak terlalu muda. Apakah kamu tidak mengerti di dunia ini? Yang kuat adalah rasa hormat. Alasan pemenang. Kau benar-benar hidup. Sudah bertahun-tahun. Itu saja. Seorang wanita. Beraninya kau ikut. 4 keluarga besar berbicara. Apakah Anda layak? Yang kuat adalah rasa hormat. Pemenang makan semua. Karena ini, 4 keluarga besar Anda. Credo. Agaknya bertahun-tahun juga banyak mengabaikan hidup dan mati orang biasa. Makan banyak darah manusia cangkul. Karena itu, 4 keluarga besar ini tidak perlu ada. Feng Ming. Apa orang Falcon sudah sampai? Guru tiket. Sudah mengumpulkan 50.000 orang. Baik. Kontrol 4 keluarga besar segera menyalin rumah. Hahaha. Apa aku tidak salah dengar? Si imut ini. Mau meniru. Empat Kilyarga besar kita. Dia pikir dia siapa? Hahaha. Berani sekali. Ya. Orang ini cuma imut-imut. Selain bisa bertarung, dia nggak punya pengaruh. Hahaha. Oh begitu. Di depan uang dan kekuasaan. Bisa bertarung buat apa? Benar. Keluarga Ju kuasai jalur gelap selama bertahun-tahun. Banyak ahli di bawahku. Kamu bilang kamu. Si imut sekalipun hebat.
bisa kalahkan 18 jenderalku yang ahli itu. Benar juga. Melawan kami, 4 keluarga besar, benar-benar cari mati. 18 master. Apa hebatnya? Aku punya 100.000 pasukan berkuda. Setiap orang lebih hebat dari master. Kalian di mataku cuma semut. 100.000 master. Kamu pikir kamu Phoenix Sucia? Benar. Seluruh siap punya kekuatan seperti ini. Cuma pemimpin Phoenix Suci. Kami hari ini di sini untuk menyambut pemimpin dan putri pemimpin. Kamu bikin ribut di sini. Nggak cuma melawan 4 keluarga besar kami, melawan kantor gubernur, dan melawan Phoenix Suci. Dari hari ini seluruh Sia, tidak ada tempat bagimu lagi. Kepala keluarga Gu, ayahku sudah membatalkan pesta penyambutan. APA, 4 kepala keluarga, semua gara-gara si imut yang bikin masalah. Ayahku akan segera datang, dan pasti akan membuatnya tanpa kuburan. Aku bilang, bahkan jika ayahmu datang, dia akan berlutut dan tunduk. Hahaha, omong kosong. Gubernur Chen itu siapa? Dulu, dia sendirian turun ke Provinsi Jiang. Hanya dalam waktu 3 tahun, dia sudah menyatukan Provinsi Jiang semua kekuatan. Berkat dukungan dari Kuil Shen Huang. Di seluruh Provinsi Jiang, selain pemimpin Kuil Shen Huang, tidak ada yang berhak menyuruh Gubernur Chen berlutut dan tunduk. Benar, Gubernur Chen itu pemberani tiada tanding, terbaik di Provinsi Jiang. Mana mungkin kamu, si pekerja kecil, bisa mengerti. Ah, Gubernur Chen datang. Yo, aku pasti akan menyelamatkanmu. Yo, bangunlah. Ayah, kamu anak durhaka apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa pemimpin kuil tiba-tiba membatalkan pesta gubernur? Ini bukan salah Tuan Chen. Semua gara-gara si imut itu. Dia mengacau pesta, memukul orang sembarangan. Kamu lihat, Chen Shao kita sampai. Dia pingsan tadi. Benarkah? Ya. Ayah, ini si imut ini yang bikin ribut di sini. Tuan Kuil membatalkan pesta. Ayah, cepat usir dia. Lalu minta maaf ke Tuan Kuil. Tuan Kuil, akan memaafkan kita. Masuk akal. Sudah lama tidak ada yang menantang otoritasku di Jiangsheng. Katakan, kamu siapa sebenarnya? Kenapa mengacau pesta? Tuan Gubernur, saya curiga dia mata-mata dari Jepang sengaja memprovokasi Jiangsheng dan hubungan dengan Shen Huangdian. Selanjutnya, dia ingin menyusup ke dalam Jiangsheng. Ya, ayah pasti begitu. Cepat tangkap dia. Interogasi dengan baik. Masuk akal. Hei orang-orang, tangkap dia. Masukkan ke penjara bawah tanah. Interogasi dengan teliti. Chen Zihai, kamu yakin mau menangkapku? Wanita, Tuan Gubernur sudah datang. Kamu masih berani pura-pura. Aku lihat sampai kapan kamu berpura-pura. Benar. Lihat ayo merah. Tengan Jameter. Muka hijau. Ini tanda kemarahan. Ayo merah. Kamu mati. Benar. Gubernur sangat marah. Jameteran. Kamu mati sayang. Diam kau. Ayah, kenapa kau memukulku? Ini si manis. Mengacau acara. Cepat minggir. Ayah, kenapa kau berlutut padanya? Pergi kau. Kamu anak durhaka. Kamu telah menghancurkan keluarga Chen. Kau tahu tidak? Ayah, apa yang kau bicarakan? Si manis ini harus disingkirkan. Harga diri keluarga Chen di mana? Bagaimana bisa berdiri di Jiang Province? Bagaimana menjelaskan ke Shen Huangdian? Ayah, apa kau sudah pikun? Tidak mengerti hal sederhana ini. Kamu anak durhaka. Governor, benar kata Chen Shao. Gubernur lihat aku. 2 gigiku dipukulnya. Dan Lu Shao. Tangan Lu Shao patah. Governor, kau tidak bisa membuat 4 keluarga besar kecewa. Diam semua. Gubernur Jiang Province, Chen Zihai, menghadap Shen Huangdianju. Mohon maaf. Maafkan. Kau bilang dia Shen Huangdianju. Ini tidak mungkin. Selesai. Aku sudah bersalah. Tuan pemilik istana. Apa kalian semua bodoh? Kenapa belum menyapa tuan pemilik istana? Menyapa ibu mertua. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku pasti akan memperlakukan Yao Yao dengan baik. Maafkan aku. Jangan panggil aku ibu mertua. Katakan, Yao Yao ada di mana? Apa saja yang menyakitinya? Yao Yao. Yao Yao ada di sebelah. Di klub Chen Shao. Semua itu karena Yang Feng dan Chen Ping yang menghasutku. Tuan pemilik istana. Aku pasti tidak akan menyakiti putrimu. Tuan pemilik istana. Kalian tadi tidak percaya. Aku bisa menghancurkan keluarga besar. Sekarang percaya. Percaya. Laporkan kepada Tuan pemilik istana. 4 keluarga besar sudah sepenuhnya terkendali. Siap untuk disita.
Baik. Maka kendalikanlah. King Kue, Hong Luan, kalian kendalikan hotel. Feng Ming, ikut aku. Selesai. Keluarga Guku selesai. Keluarga Luku juga selesai. Kamu anak durhaka. Ah, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tanganku paman. Aduh, aduh. Jangan pukul lagi paman. Wang Xiaohu, kamu masih manusia apa bukan? Anakku sudah seperti ini. Kamu masih berani memperlakukannya seperti ini. Yao Yao. Semua salah ibu. Maafkan ibu. Ibulah yang menjatuhkanmu ke dalam lubang api. Maafkan ibu. Ayo, kita ke rumah sakit. Guru. Yao Yao terluka parah. Yang terpenting sekarang adalah membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Diobati. Feng Ming, bawa Yao Yao ke rumah sakit. Cari tabib Hua. Guru. Kalau begitu kamu bagaimana? Barang-barang itu berani sekali memperlakukan anakku seperti ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Berhenti. Parent Dari Tuan Istana. Siapapun tidak boleh pergi. Yudesen Kiri Chingke, Istana Shen Huang sudah menguasai seluruh provinsi Jiang. Kita mau lari. Tidak ada tempat untuk lari. Benar utusan Kiri. Keponakinku, tangannya sudah patah. Kasihanilah. Biarkan aku bawa keponakanku ke rumah sakit. Walaupun dia seorang tahanan. Kan dia juga punya hak untuk berobat. Selangkah lagi. Mati. Semuanya. Bagaimana ini? Kita tidak bisa melihat ini. Istana Phoenix ini menghapus kita. 4 keluarga besar. Beberapa anak kecil itu, pada putri sang pemimpin istana, melakukan hal seperti itu. Apakah pemimpin istana akan membiarkannya begitu saja? Benar. Kita 4 keluarga besar, memiliki 70% kekayaan provinsi Jiang. Saya tidak percaya bahwa istana Phoenix benar-benar akan menghapus kita. 4 keluarga besar. Benar. Meskipun hukum tidak menghukum banyak orang, istana Phoenix ini, meskipun berkuasa, tapi dia tidak mungkin menghancurkan kita semua. Lagi pula, saya masih punya pembunuh. Gubernur Chen benar. Itu Pangeran Zenan, Provinsi Yang. Terjadi masalah. Pemimpin istana, saya salah. Mohon ampun pemimpin istana. Ampun. Anda semua melakukan kekerasan pada putri saya. Bagaimana saya bisa memaafkan? Mohon ampun ibu mertua. Ibu mertua, ampuni saya. Saya pasti akan merawat Yao Yao dengan baik. Saya tidak akan merendahkannya. Anda berani merendahkannya. Selanjutnya, giliran Anda. Selamatkan saya ayah. Pemimpin istana, anak-anak sudah tahu salah. Mohon, ampuni Nyewa Mirka. Anak-anak yang salah bisa minta maaf, tapi orang dewasa yang berbuat salah harus membayar konsekuensinya. Kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang kalian lakukan pada Yao Yao? Aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Anakku. Tidak, anakku. Lu Shuang. Apakah kamu benar-benar ingin membuat kantor gubernur kami dan 4 keluarga besar terpojok? Bukan aku yang memojokkan kalian, tapi benda-benda kecil ini dan kalian yang membiarkan mereka semakin tak terkendali. Orang yang berbuat jahat akan dihukum oleh langit. Jika langit tidak menghukum, aku Lu Shuang yang akan menghukum. Gubernur Chen, Lu Chua, Zhu Chua Zhang Chua, apakah kalian semua mendengarnya? Dia ini ingin memojokkan kita. Jika kalian tidak bersatu melawan Yuza, kita benar-benar akan hancur. Apa gunanya bersatu di mataku? Kalian hanya sekumpulan ayam dan anjing kampung. Jangan bunuh aku, Tuan Pemimpin Istana, Keponakinku, meskipun dia bersalah. Seharusnya dia dihukum Dasia. Apalagi, kamu sebagai guru kaisar, pemimpin istana Shen Hua, seharusnya lebih mematuhi hukum Dasia. Bukan di sini, membuat pengadilan sendiri. Benar. Ya, seharusnya begitu. Tolong Gubernur Chen, berikan keadilan untuk kami. Tolong Gubernur Chen, berikan keadilan untuk kami. Tuan Pemilik Kuil. Chen Zhihai, kamu berani menghalangi saya? Tuan Pemilik Kuil, saya hanya seorang gubernur kecil dari Provinsi Jiang. Tentu tidak berani menghalangi Anda, tetapi negara punya hukum negara, keluarga punya aturan keluarga. Tuan Pemilik Kuil berstatus mulia. Selama ini menerima anugerah negara. Seharusnya mematuhi hukum negara. Mematuhi hukum Dasia. Saya mohon Tuan Pemilik Kuil, minairan beberapa penjahat ini kepada saya. Saya pasti akan memberikan mereka hukuman terberat. Memberikan keadilan untuk Nona Lu. Bagaimana jika saya tidak mau? Saya sudah melaporkan hal ini kepada Pangeran Zenan. Pangeran sedang
dalam perjalanan dan akan segera tiba sebagai penguasa 13 provinsi di wilayah selatan. Dia pasti akan memberikan keadilan untuk kami. Nanti, kalau terjadi konflik dengan tuan pemilik kuil, sepertinya tidak baik. Jangan coba-coba mengancam saya dengan Pangeran Zenan. Walaupun dia ada di sini saat ini, dia tidak bisa menghentikan saya untuk membunuh orang-orang ini. Karena kamu berani menghalangi saya, maka berikutnya, saya akan mulai dengan anakmu. Ayah, selamatkan saya. Jangan. Anakku, anakku. Lu Wushuang, kamu keterlaluan. Sebagai pemilik kuil Shen Huang, guru kaisar, kamu begitu meremehkan hukum negara. Bahkan menggunakan tipe pribadi. Aku harus berada di Dan sebelum Raja Chinese sangat berpartisipasi dalam salinmu. Lu Shuang berjuang untuk negara puluhan tahun. Wilayah Pingxi. 72 luka serius, 365 luka ringan, puluhan melarikan diri. Untuk apa? Tidak lebih dari itu. Daxia Guo Tai Min An. Aku menjaga musim panas. Banyak orang aman. Tapi sekarang putriku. Tapi kita harus menderita. Hari ini, aku bukan lagi penguasa kuil Phoenix. Tidak lagi menjadi kaisar. Aku hanya anak yang malang. Itu hanya ibu. Lencana perang bintang 9 ini diberikan oleh Tuhan, mewakili Tuhan kuil Phoenix, identitas Dewa Bintang 9. Hari ini, saya menyerahkannya kepada pemilik. Tuan rumah, Pedang ini adalah 20 tahun yang lalu saat memasuki dan meninggalkan medan perang melawan invasi wilayah utara. 12 pasukan koalisi, pembunuhan komandan koalisi, Dewa Ebony, waktu, terbuat dari seluruh dunia, sangat berharga. Hari ini aku akan menyerahkannya ke Departemen Keuangan. Medali ini adalah 3 tahun yang lalu. Tentara sendirian menembus barat laut, gurun besar 800 mil, mengejar selama 7 hari 7 malam, diberikan oleh Tuhan. Tuan Rumah lupa mati. Untuk negara dan rakyat ini Bernie Mengertake menghina putrinya. Sangat lucu. Itu benar. Sayang. Cap berharga ini diberikan oleh almarhum kaisar sebelum beliau meninggal. Hari ini kuberikan cap ini, melepaskan jabatan sebagai guru kaisar. pemimpin istana. Istana Shen tidak bisa tanpa Anda. Benar? Mohon pemimpin istana, pertimbangkan lagi. Mohon pemimpin istana pertimbangkan lagi. Jangan bicara lagi, niatku sudah bulat. Sekarang aku sudah melepaskan semua kehormatan dan jabatan. Hanya seorang ibu untuk putriku. Aku akan membalas dendam pada kalian. Apa yang bisa kalian katakan? Kamu. Jangan macam-macam. Sebentar lagi, Yan, Pangeran Zenan akan datang. Hari ini, siapapun yang datang tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Pangeran Zenan tiba. Wah, datang, dia datang. Patron Janice. Mohon. Cepat. Selamatkan keponakanku. Pemimpin istana, bisakah Anda memberi sebuah muka? Maafkan nyawa anak muda ini. Muka apa yang kamu punya? Pemimpin Liu. Aku menghormati istana Shen Huangmu, Purchase Officer. Jadi aku bersikap sopan padamu. Tapi bukan berarti, kamu bisa bertindak semaumu. Di wilayah selatanku. Jangan lupa, 13 provinsi selatan semua milikku. Wilayah Raja Zenan. Seluruh dunia adalah milik raja. Seluruh wilayah adalah milik raja. Bagaimana aku tidak tahu? 13 provinsi di selatan ini. Kapan lepas dari Dacia menjadi milikmu? Raja Zenan. Kamu. Lu Wushuang. Jangan salah paham. 13 provinsi di selatan ini tentu saja milik Dacia. Milik yang mulia raja. Aku hanya mewakili. Mengurus saja. Kamu tahu itu bagus. Keponakan. Lu Shuang. Kamu berani bertindak di depanku. Kamu terlalu lancang. Mengapa tidak bertanya padaku? Mengapa aku melakukan ini? 4 keluarga besar menguasai arteri ekonomi wilayah selatan. Meskipun mereka salah, kamu tidak boleh bertindak terlalu keras. Kamu tahu jika mereka jatuh, berapa banyak orang kehilangan keluarga, berapa banyak yang akan terlantar. Tanggung jawab ini, bisakah kamu tanggung? Bicara manis. King Kue. Bawahan hadir. Ayo, beritahu mereka. 4 keluarga besar ini selama bertahun-tahun di Jiang Province. Banyak hal konyol. Ya. Putra tertua keluarga Guguhai. Sejak 5 tahun lalu, terus-menerus memperkosa 12 anak-anak baik. Putra tertua keluarga Lulu Feng. 4 tahun, meminjamkan 20 miliar, menyebabkan 48 keluarga kehilangan harta benda dan keluarga hancur. Putra sulung keluarga Juju Heng. Putra Gubernur Chen Ping. Memanfaatkan kekuasaan ayahnya, mengambil alih proyek besar, menunda pembayaran kepada kontraktor. Hutang proyek 7 miliar 800 juta. Kontraktor datang menagih hutang. Malah difitnah dan dipenjara. Jembatan lintas sungai dikerjakan asal-asalan. Menjadi penyebab runtuhnya jembatan. Total 120 orang tewas. Inilah semua kejahatan dari kantor gubernur dan 4 keluarga besar. Semua kejahatan mereka
Bagus. Kamu sebagai Pangeran Zenan membiarkan para pejabat ini bertindak semaunya, atau kamu bersekongkol dengan mereka dan terlibat dalam kejahatan mereka. Lu Washuan, kamu melampaui batas. Meskipun mereka salah, tidak seharusnya diserahkan kepada kalian untuk dihukum oleh kuil Shen Huang. Kejadian hari ini sudah saya laporkan kepada Raja. Yudasan Raja akan segera datang. Melampaui batas. Saya tidak merasa begitu. Saya Lu Shuang melakukan ini untuk putri saya sendiri. Untuk jutaan rakyat di Provinsi Jiang. Untuk wilayah selatan. 13 provinsi. Menuntut keadilan. Mana ada melampaui batas. Apalagi saya sudah melepaskan semua kehormatan dan identitas saya. Di wilayah selatan ini. Di negeri Xia ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Zhu Heng. Tuanku pemimpin kuil, tolong maafkan adik saya. Saya bersedia membahas dosa adik saya. Yang mulia pemimpin kuil. Aku juga bersedia menggantikan adikku untuk menderita dan dihukum. Dihukum. Satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Apakah kalian sudah membersihkan pantat kalian sendiri? Masih mau menggantikan mereka dihukum? Apakah kalian pantas? Lu Wushuang, kamu terlalu lancang. Lepaskan kedua tuan muda itu. Bagaimana jika aku tidak Sebentar mau? lagi utusan Raja akan tiba. Kamu telah melanggar hukum Dasyam. Kamu akan dicari di seluruh Tidak negeri. perlu kamu ingatkan. Setelah menyelesaikan semua ini hari ini, aku akan menyerahkan diri. Adik. Zhu Heng. Wanita. Aku akan melawanmu. Yang mulia pemimpin kuil terlalu kuat. Keluarga Zhu menguasai kekuatan bawah selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka sudah mencapai tingkat Grandmaster. Tapi tetap tidak bisa menahan dari yang mulia pemimpin kuil. Tentu saja. Yang mulia pemimpin kuil sudah mencapai tingkat keilahian. Seperti Grandmaster dari keluarga Zhu. 100 pun tidak cukup. Kumpulkan 18 Grandmaster. Suramira datang ke sini. Kepala keluarga Zhu, jangan sia-siakan tenagamu. Semua Grandmaster dari keluargamu sudah dihancurkan. Bagaimana mungkin? Siapa lagi yang mau mencoba kekuatanku? Lu Wushuang, kamu terlalu lancang. Apakah kamu ingin memberontak? Apakah aku memberontak? Biarlah raja yang menilai. Kamu tidak berhak menghakimiku. Baik. Utusan. Raja akan segera tiba. Kamu akan mati. Bagaimana kamu tahu raja? Pasti akan menghukum matiku. Baik. Maka aku akan menunggu. Utusan raja tiba. Lu Shuang, Yudasan sudah datang. Kamu akan mati. Bagaimana kamu tahu raja akan menghukum matiku? Tentu saja, kamu meremehkan hukum, menyakiti begitu banyak putra bangsawan, dan lagi, kamu melebihi raja dalam prestasi, memegang kekuasaan militer. Raja, sejak lama ingin menyingkirkanmu. Sebagai guru kekaisaran, raja adalah muridku. Bagaimana aku tidak tahu dia begitu picik? Itu karena kamu bodoh. Utusan, silakan umumkan. Pemimpin kuil Shen Huang Lu Shuang menerima titah. Lu Shuang hadir. Dengan mandat langit raja memerintahkan. Guruku pemimpin kuil Shen Huang Lu Shuang. Di luar mengusir musuh, di dalam menghukum pengkhianat. Prestasinya luar biasa. Tiada bandingannya sepanjang masa. Sekarang dianugerahi pedang Shangfang. Piagam besi. Hadiah sabuk giok. Dinabatkan sebagai Raja Zhenbei. Diberi 9 tanda kehormatan. Masuk istana tanpa membengkak. Memuji tanpa menyebut nama. Masuk istana dengan pedang dan sepatu. Diberi wewenang untuk bertindak sesuai kebijaksanaannya. Demikianlah titah ini. Yang mulia pemimpin istana, terimalah dekrit ini. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Hamba yang berdosa Wushuang hari ini karena keegoisan sendiri telah membunuh banyak orang. Sudah merupakan hamba yang berdosa. Oleh karena itu, tidak bisa menerima dekrit lagi. Semua ini adalah pemberian dari raja. Saya mohon kepada yang mulia untuk membawanya kembali ke ibu kota. Tidak lama lagi, Wushuang akan pergi ke ibu kota untuk meminta hukuman. Yang mulia pemimpin istana tunggu sebentar. Raja masih memiliki 1 dekrit lagi. Gubernur kota Jiang Chen Zihai dan 4 keluarga besar terimalah dekrit. Hamba menerima dekrit. Gubernur Provinsi Jiang Chen Zihai tidak mampu mendidik anak. Tidak ketat dalam mengurus bawahan. Segera dicopot dari semua jabatan. Diturunkan menjadi rakyat biasa. Anaknya Chen Ping kejahatannya sangat besar. Hanya hukuman mati yang bisa meredakan kemarahan rakyat. Ini tidak mungkin. 4 keluarga besar di kota Jianggu Lu Juzhang. Kejahatannya sangat besar. Bukti sudah jelas. Segera dipindahkan ke pengadilan tertinggi untuk diselidiki. Semua anaknya dihukum mati. Segera dilaksanakan. Yang mulia pemimpin istana, 4 keluarga besar itu membawa malapetaka sendiri. Anda tidak bersalah. Terimalah dekrit ini. Hamba menerima dekrit. Mata-mata Jepang masih ada. Berkeliaran di provinsi-provinsi selatan. Wilayah selatan tidak bisa tanpa Anda. Kuil Shen Huang tidak bisa tanpa Anda. Dacia lebih tidak bisa tanpa Anda. Ya.
Pangeran Sennan. Raja bermaksud agar Anda membantu kuil Shen Huang menangkap mata-mata Jepang di wilayah selatan. Hamba memimpin. Budak tua itu sudah pensiun. Merah. Akan mereka semua bawa ke bawah. Besok akan diserahkan ke kuil Dali. Ya, Hua ilahi. Bagaimana dengan Yao Yao? Miss Gu telah dipermalukan. Kerusakan mental, ditambah inhalasi, kelebihan gas. Kondisi fisik mengkhawatirkan sekarang. Untungnya seseorang tepat waktu untuknya. Membuat pernapasan buatan. Kalau tidak hidup tidak akan dijamin. Tidak ada bahaya hidup. Feng Ming, terima kasih telah melakukannya untuk Yao Yao. Pernapasan buatan. Saya sebagai seorang ibu, aku bahkan tidak memikirkan hal ini. Guru. Aku tidak melakukannya untuk Yao Yao. Pernapasan buatan. Apa? Siapa itu? Apakah itu dia? Wang Xiaohu. Kau masih bukan manusia. Yao Yao telah seperti ini. Kau masih memperlakukan dia. Bukan Bibi. Yao Yao. Ternyata dia tidak menghina Yao, tapi menyelamatkan dia. Feng Ming, bagaimana dengan Wang Xiaohu? Di mana dia? Siapa itu Wang Xiaohu? Anak wakil Jenderal Wang? Orang-orang kami masih mencari. Seharusnya cepat. Tidak. Aku di hotel. Satu telapak tangan pingsan. Itu. Saat itu aku hanya memikirkan Yao Yao. Tidak menyadari keberadaannya. Aku harus mencarinya dengan segenap tenaga. Dia adalah penyelamat Yao Yao. Aku harus melindungi keselamatannya. Ya, Tuan Istana Cipiao telah menemukan tempat tinggal putra wakil Jenderal Wang. Lokasinya. King Kue, kamu bawa orang di sekitar. Pastikan untuk menjamin keselamatan dan juga Yao Yao. baik. Tuan Istana jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sepenuhnya. Baiklah, bawa aku ke rumah putra wakil Jenderal Wang. Wakil Jenderal Wang. Tenang saja. Aku pasti akan menemukan Xiaohu. Aku akan menjaganya baik-baik untukmu. Ternyata kamu. Jadi kamu yang membawa Yao Yao kami membolos sekolah untuk bermain internet. Kalau kamu berani mendekati Yao Yao lagi, kamu percaya tidak akan patahkan kaki kamu. Pergi. Bu. Suami Yao Yao sekarang memang bajingan. Diam. Yang Feng itu, kecil Feng aku yang melihat dia tumbuh besar. Aku lebih tahu tentang wataknya. Dibandingkan denganmu, apa yang kamu lakukan sekarang? Menghina dia di depanku. Hanya membuatmu terlihat sangat tidak berpendidikan. Bu. Ayo keluar. Yao Yao sekarang jelenjangi oleh apanya? Aku. Seharusnya tidak ada di sini. Wang Xiaohu, apakah aku pernah bilang padamu, jangan ganggu Yao Yao lagi? Bibi. Aku tidak mengganggu Yao Yao. Tolong selamatkan Yao Yao. Dia. Yang Feng ini. Dialah penjahat sejati. Saat Yao Yao kekikiran, itu karena dia. Bukan. Bibi. Semua yang kukatakan benar. Percayalah padaku. Yao Yao membutuhkanmu sekarang. Kamu akan menyesal. Bibi. Tahukah kamu, saat kamu di luar sana menjadi pemenang, terkenal dan sukses, putrimu sedang di rumah yang diperlakukan buruk oleh Yang Feng. Dan saat ini, dia sedang diperlakukan buruk oleh mereka. Bahkan jika harus membunuhku, aku akan tetap bicara. Cimar Amerika, kamu adalah pemimpin yang berada di atas semua orang. Tapi di mataku, kamu hanya seorang pecundang sejati yang telah menyerahkan putrinya ke dalam jurang. Itu tidak mungkin. Apa itu pemimpin? Kamu hanya orang yang buta. Yao Yao sekarang di hotel. Diberikan oleh pada sekelompok pemuda. Kamu sekarang, setiap detik yang terbuang. Yao Yao di hotel. Dengan orang-orang habiskan 1 detik lagi. Kamu tahu nggak? Tuanku, apa yang terjadi denganmu? Ternyata Wang Xiaohu adalah putra dari wakil Jenderal Wang. Feng Ming, kamu sudah menemukan Wang Xiaohu? Jawab guru. Sudah dibawa ke rumah sakit. Baik, aku segera ke sana. Bagaimana kondisi Wang Xiaohu? Dia dipukuli. Organ dalamnya rusak. Dan menghirup banyak gas. Keracunan parah. Sekarang sudah sampai ke otak. Bahkan jika diselamatkan, mungkin akan menjadi bodoh. Kecuali apa? Kecuali ada pil 9 putaran musim semi. Dan ditambah dengan jarum 9 yin yangku. Untuk membentuk kembali meridiannya.
baru bisa sembuh. Tanpa efek samping. Api. Bahkan jika aku mau. Pil 9 putaran musim semi itu sulit ditemukan di dunia ini. Aku punya. Feng Ning, segera kembali ke ibu kota. Ambil dari gudangku. Pil 9 putaran musim semi itu berikan kepada Wang Xiaohu. Guru, tidak boleh. Itu satu-satunya yang kamu gunakan untuk menyelamatkan nyawamu. Pil 9 putaran musim semi. Pernah ada orang kaya yang menawar ratusan miliar. Kamu tidak menjualnya. Bagaimana bisa digunakan? Menyelamatkan orang biasa. Apalagi dia, menjadi orang bodoh, kita juga bisa. Menjamin hidupnya tanpa kekhawatiran. Tidak akan merasa bersalah. Benar, tuanku. Memiliki pil 9 putaran kembali musim semi. Itu seperti memiliki nyawa tambahan. Tidak bisa disia-siakan begitu saja. Jangan bicara lagi. Wang Xiaohu, aku harus menyelamatkannya. Karena dia penyelamat hidupku. Putra Wakil Jenderal Wang. Apa? Dr. Hua, bagaimana Xiaohu? Berhasil. Dia memiliki pil 9 putaran kembali musim semi. Ditambah dengan sampelen Yaram Yin Yangku. Sekarang sudah tidak ada masalah. Seharusnya, dia akan segera bangun. Terima kasih, Dr. Hua. Silakan tuanku. Saya pamit. Xiaohu, kamu sudah bangun. Bibi. Aku benar-benar tidak berbohong. Aku benar-benar ingin menyelamatkan Yao Yao. Aku tahu. Ayahmu dulu menyelamatkanku. Sekarang kamu menyelamatkan putriku. Keluarga kalian adalah penyelamat kami. Ayahku. Ya. Ayahmu Wang Jiankuo dulu adalah wakil jenderalku dalam pertempuran di perbatasan utara. Mencatat prestasi gemilang. Akhirnya menjaga saya sampai mati. Dia adalah pahlawan besar Xia. Ayah. Pahlawan. Kamu tidak tahu ya? Setelah ayahku pergi dulu, ibuku bilang, dia sudah tidak mau aku lagi. Lalu membawaku pergi ke provinsi Jiang dan menikah lagi dengan orang lain. Ayah tiriku tidak suka padaku. Lalu aku diusir, menjadi anak yatim. Benar-benar brengsek. Bahkan anak sendiri pun dibohongi. Xiaohu, tenang saja. Mulai hari ini, anggap saja aku seperti ibumu sendiri. Aku akan memperlakukanmu seperti Yao Yao. Terima kasih tante. Bagaimana dengan Yao Yao? Dia baik-baik saja kan? Saat ini tidak ada ancaman jiwa, tapi dia terlalu terhina. Sementara pingsan, belum sadarkan diri. Salahku semua. Tante, jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu juga dibohongi oleh Yang Feng. Aku percaya, Zheng Qingkira merawat Yao Yao bersama. Dia akan segera sadar. Xiaohu, kamu benar-benar anak baik. Xiaohu, cepat pulang ke rumah. Kuil desa ini akan dihancurkan. Patung ayahmu masih di dalam kuil. Apa? Orang tua, bawa orang-orangmu, pergi dari sini. Percaya nggak aku bakal gali lubang, sekalian kubur kalian semua. Berani kamu, budaya. Kamu tahu nggak? Di kuil ini yang disembah itu adalah pahlawan dari pasukan utara yang gugur demi negara. Kamu berani menghina mereka. Pahlawan negara apa sih? Cuma orang-orang rendahan. Yang gali kuburan. Waktu mereka masih hidup, aku aja nggak takut. Sekarang mereka udah mati, apa yang aku takutin? Kelewatan banget. Ya nih, masih ada yang lebih kelewatan lagi. Lihat deh desa kalian. Orang tua, perempuan, nggak ada satupun laki-laki. Masih berani melawan keluarga Wu. Yang nggak mau mati minggir. Jangan halangi proyek kami. Desa kita. Kenapa nggak ada laki-laki? Kamu nggak tahu ya? Tahu dong. Cuma sekelompok orang. Berebut jadi tentara kampungan. Sekarang malah, nggak cuma mati sendiri. Malah ngerugiin keluarga. Menurut kalian orang-orang ini, otaknya nggak beres ya? Betul kata bos. Katanya laki-laki baik nggak jadi tentara. Perempuan baik nggak nikah di desa. Nggak cuma laki-laki kalian yang lucu-lucu. Kalian semua juga. Lucu-lucu semua. Bibisan, kita nikah ke sini. Salah ya? Nggak mungkin lah. Lin kamu. Dia itu pahlawan besar. Dia punya medali jasa kelas 2. Medali jasa kelas 2. Apa gunanya? Bisa dimakan. Bisa buat obati orang tua. Atau bisa buat biayain sekolah anak. Diam, kamu ini, manusia tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena prajurit garis depan, yang berjuang sampai mati di medan perang, kamu bisa punya hari ini yang tenang. Seperti ini, kamu ini, manusia tak tahu terima kasih. Kamu bukan cuma nggak tahu terima kasih, malah ngejegal segala cara. Gua hajar lu. MA, Orang tua. Mau hajar bos kita. Mau mati ya. Tent. Bisa lebih cepat. Hei, segera hubungi dinas lalu lintas sepanjang jalan. Kasih lampu hijau. Gua mau lihat siapa yang berani hisap darah kuil pahlawan besar kita. guru, perlu gua panggil?
Gubernur Handong? Nggak perlu, mereka berani sebegitu nekat. Pasti ada yang ngebackup. Gubernur Handong ini belum tentu bersih. Jangan bikin ribut. Gua mau tangkap mereka semua. MA? Gua hajar lu? Udah, kamu keterlaluan. Ibyo saya sudah berusia lebih dari 70 tahun. Bagaimana kamu bisa memukulnya? Hahaha. Cuma nenek tua. Kenapa saya tidak berani memikul? Keluarga Wu kami adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Handong. Didukung oleh gubernur. Berkuasa besar. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian punya? Berani melawan keluarga Wu. Kalian pantaskah? Udah, lihat baik-baik. Pakat pahlawan ini diberikan langsung oleh Kuil Shen Huang. Dan saya, bersama semua yang hadir di sini, adalah keluarga pahlawan. Kami dilendangi oleh Daxia dan Kuil Shen Huang. Jika kamu berani menyentuh kami dan kuil leluhur ini, berarti kamu melawan Daxia dan Kuil Shen Huang. Kamu beranikah? Sudah bertahun-tahun. Apa yang Daxia lakukan untuk kalian? Kuil Shen Huang selain plakat ini. APA lagi yang diberikan kepada kalian. Melindungi. Itu hanya alasan untuk membuat kalian berkorban. Sekarang sudah jelas. Di desa kalian tidak ada lagi seorang pria pun. Apa nilai kalian? Siapa yang akan peduli? Hahaha. Bibi-san, apakah Daxia dan Kuil Shen Huang benar-benar tidak peduli pada kita? Daxia dan Kuil Shen Huang benar-benar tidak peduli pada kita ya? Masa sih? Bagaimana mungkin kerajaan Dahlia tidak peduli pada kita? Sensia Bulan, you can type up memory kita. Tunjangan duka cita. Tapi, setiap bulan cuma 200. Saya harus membesarkan 2 anak dan merawat ibu mertua yang sakit parah. Ini sama sekali tidak cukup. Betul, keluarga kami juga cuma dapat subsidi 200 rupiah. Sama sekali tidak cukup untuk kehidupan orang tua dan anak-anak. Apakah kita benar-benar tidak ada nilainya lagi? Tinggalkan. Saudari-saudari, saudara-saudara si Kampang, saya tahu kehidupan kalian sangat sulit. Tapi kalian harus percaya, Kuil Shen Huang tidak akan meninggalkan desa pahlawan kita. Kerajaan Daxia juga tidak akan meninggalkan desa pahlawan. Saya sudah mengajukan permohonan ke pemerintah. Mungkin subsidi akan segera turun. Permohonan subsidi yang kamu maksud. Ini kan. Kenapa bisa begini? Dokumen kenapa ada di tanganmu? Sulit ditebak ya. Paman saya kan gubernur. Gubernur tahu saya mau mengembangkan tanah ini. Memberikan dokumen ke saya. Bukan hal yang aneh kan? Kenapa bisa begini? Saudara-saudara si Kampang. Mohon tenang. Asal kalian minggir. Subsidi 2.000 rupiah. Saya tidak akan kurang sepeser pun. Udah. Jangan kau di sini menyebarkan fitnah. Saudara-saudara, jangan dengarkan omong kosong si kecil ini. Kita harus percaya pada Daxia. Percaya pada Kuil Shen Huang. Percaya pada keadilan langit yang ada di hati nurani. Hari ini, saya Nyonya San akan bersama kuil leluhur. Hidup mati bersama. Tidak akan mundur meski mati. Saya Himin, bersumpah tidak akan mundur. Saya Li Guifan, tidak akan mundur meski mati. Baik. Semuanya tidak takut mati ya. Lawu. Jalankan. Tunggu. Aduh, Xiaohu, kau kembali. Nyonya San, tenang saja, ada Tante Lu di sini. Kuil leluhur ini. Mereka tidak bisa merobohkannya. Tidak bisa mendorongnya. Hanya dengan 2 anak kecil ini. APA. Berani menghina guru. Cari mati. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Sebutkan dalangnya. Aku bisa memaafkan nyawa kalian. Hahaha. Saudara-saudara. Dia berani bilang. Memaafkan nyawa kita. Hahaha. Lucu sekali. Hanya dengan kau yang imut. Hanya dengan kau berani mengusik bos kita. Tahu siapa bos kita? Bos kita. Tapi 3 keluarga besar di Hansong. Putra sulung keluarga Wu. Gubernur adalah pamannya. Kepala polisi adalah pamannya juga. Kamu siapa sih? Jangan sok jago. Berani tidak hormat pada guru. Berani ganggu adikku. Teman-teman, apa sih dia? Berani ganggu adikku. Teman-teman, apa sih dia? Berhenti. Udah. 1 orang bertanggung jawab. Hari ini masalah antara desa Yinglie dan keluarga Wu. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Apapun masalahnya, hadapi aku saja. Hadapi kamu. Kamu bisa bayar apa? Saudaraku kehilangan sebuah jari. Aku juga akan kehilangan jari untuk membayarnya. Bibi-san. Jangan. Xiaohu, Bibi tahu kamu anak baik, tapi keluarga Wu terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka. Cepat bawa 2 gadis ini pergi. Bibi-san. Tenang saja. Bibi Lu sangat hebat. Dia adalah. Jangan banyak bicara. Aku kasih tahu. Adikku kehilangan sebuah jari. Bukan hanya jari kamu. Bisa diganti rugi. Ya. Seorang tua seorang kakek tua. Nenek tua. Orang rendahan. Mana bisa disamakan dengan aku? Kalian mau apa? Baiklah Busan. Kamu lihat ember penggali itu kan? Masuk ke dalam. Lalu naik sampai paling tinggi. Lompat ke bawah. Hari ini kuil leluhur ini tidak akan kuhancurkan. 2 anak kecil ini juga akan kulepaskan. Gimana? Ide bagus bos. Nenek tua. Tuker Nia Walmer Dengen. 1 jariku. Kamu untung besar. Cepat lakukan. Baik. Aku pergi. Tidak. Tunggu. Nona,
Aku tahu kamu baik hati. Tapi hari ini adalah konflik antara desa Yinglai dan keluarga Wu. Jangan sampai melibatkanmu lagi. Bu tenang saja, sekumpulan sampah. Tidak kuhiraukan, Bu berdiri saja di sini. Lihat aku menghajar mereka. Nona, jangan sok jago. Keluarga Wu itu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka. Kalau tahu tidak bisa melawan, kenapa Bu masih menghalangi? Tidak biarkan mereka lewat. Itu beda. Di belakang ada desa Yingli kami, tempat peristirahatan para pahlawan. Saya ini nenek-nenek lebih baik mati. Mereka tidak tenang. Itu benar. Nenek, nama saya Lu Shuang. Saya juga prajurit dari perbatasan utara. Ayah dari Wang Xiaohu ini pernah menjadi wakil saya. Anda bisa mati untuknya. Saya juga bisa. Oh, ternyata dari perbatasan utara. Nggak heran kelihatan gagah. Tidak kalah dengan pria. Benar-benar gadis yang hebat. Nenek San, Anda berdiri saja di sini. Hari ini saya sudah datang. Saya tidak akan membiarkan roh pahlawan desa ini terhina. Bagus-bagus. Warga sekalian, Anda lihat kan? Orang dari perbatasan utara sudah datang. Daxia tidak akan meninggalkan kita. Shen Huangdian juga tidak akan meninggalkan kita. Hahaha, sangat bagus. Orang dari perbatasan utara sudah datang akan diselamatkan. Kataku pada kalian, terlalu cepat senang. Dua orang ini jelas-jelas dari lapisan terbawah perbatasan utara. Barang. Masih mau menyelamatkan kalian. Saya cukup satu jari. Bisa membunuhmu. Kamu mau apa? Jarimu kecil tapi keras ya. Kamu mau apa? Mau apa? Saya akan membuatmu merasakan sendiri dari dalam ember penggali ini. Rasanya melompat. Kamu, bunuh dia. Cari mati. Nenek, aku salah. Katakan, salah di mana? Aku seharusnya tidak mendorong kuil leluhur. Aku seharusnya tidak mengganggu Nenek San. Nenek, aku salah. Lepaskan aku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruhku. Ini keluarga Wu. Kami, keluarga Wu menginginkan tanah ini, menyewa area wisata. Bandel. Jangan. Nenek besar. Aku akan bicara. Ya, itu Li Jiang. Aina adalah orang dari wilayah utara kalian, dan jabatannya cukup tinggi. Ternyata, Li Jiang si brengsek. Li Jiang, bagaimana dengan proyek resort? Lapor pada Tuan Jenan. Itu orang-orang desa. Cukup keras kepala, tidak terlalu mau bekerja sama. TAPI, sudah kusuruh keluarga Wu untuk merabian paksa. Seharusnya, tidak akan mempengaruhi progres kita. Proyek ini, milik Gongben. Proyek penting, setelah selesai, akan menjadi markas. Para pejabat pada saat itu, kita semua akan menjadi pahlawan. Ya. Chen Heihai, kamu dipecat oleh Lu Shuang, Gubernur Provinsi Jiang. Kamu tidak bisa lagi. Caralah, Gubernur Handong. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk melayani Gongben. Bawahan Pato. Besok, aku akan mengadakan pesta pelantikanmu. Harus berhubungan baik dengan keluarga besar di Donghai. Bawahan mengerti. Baik, semua boleh pergi. Li Jiang, inilah pengkhianat ITU. Dia yang menyakiti Yao Yao. Bibi Liu, jangan biarkan dia lolos. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkannya. Orang ini. Nenek, bisakah kau memaafkanku? Guru, apakah aku harus membawa orang untuk menangkap Li Jiang? Tidak perlu. Li Jiang ini bisa dari provinsi Jiang ke Donghai dan masih bisa membuat sebesar ini. Pasti ada orang di belakangnya. Kita jangan dulu bertindak gegabah. Ya, Itu Li Jiang. Angkat. Katanya urusannya sudah selesai. Baik. Halo. Yudesen Li. Urusannya sudah selesai. Baik, aku akan segera mempersiapkan pesta promosi gubernur. Utusan apa? Pesta promosi apa? Li Jiang. Dia adalah Yudesen Raja Jenis. Pesta promosi ITU diadakan oleh Raja Jenis untuk gubernur baru. Bahkan Raja Zenan terlibat. Berani sekali. Nenek, bisakah kamu melepaskan kami? Pergi. guru. Biarkan dia pergi begitu saja. Apakah dia akan memberitahu Li Jiang? Tidak akan. Kita tidak menyingkap identitas. Mereka akan mengira kita tentara biasa dari utara untuk mencari pujian dari Raja Zenan. Li Jiang. Mereka akan menunggu setelah kita pergi untuk menghancurkan kuil. Itu cara terbaik mereka. Bawahan mengerti. Selanjutnya, kerahkan semua pasukan. Langit di 13 provinsi selatan akan berubah. Ya, Warga, budak untuk tidak sementara akan mengganggu. Tenanglah. gadis Wu Shuang, kamu membantu kami. Menyelamatkan kuil adalah penyelamat desa kami. Terimalah penghormatan kami. Bibisan, jangan. Aku yang tidak bisa melindungi semua orang. Cepatlah bangun. Nona Wu Shuang, apa maksudmu? Ini bukan urusanmu. Tidak. Ini memang urusanku. Aku ingat Daxia memberikan tunjangan kematian yang sangat tinggi untuk setiap prajurit. Cukup untuk setiap keluarga hidup dengan baik. Mengapa semua orang hidup dengan susah? Nona Wu Shuang, kamu sudah membantu kami menjaga kuil leluhur. Itu sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Adapun tunjangan kematian itu. Nona Wu Shuang, adapun tunjangan kematian ini, jangan kamu urusi. Bibi Liu, aku tahu soal ini. Sejak ayahku meninggal,
Tunjangan kematian ini tidak pernah kami terima. Adapun tunjangan kematian. Cukup, Xiaohu. Jangan bicara lagi. Bibi-san. Tenang. Bibi Lu sangat hebat. Dia bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Bibi-san, Anda tidak perlu khawatir. Di Daxia ini, siapa yang berani menahan tunjangan tentara? Menahan uang subsidi, berarti melawan Lu Wushuang, melawan istana Shen Huang. Aku pasti akan berjuang sampai mati. Nona Wushuang, jangan terburu-buru. Aku tahu kamu orang baik. Tapi, memang tidak ada yang menahan tunjangan kematian kami. Dan uang subsidi. Cepat pergi. Nyonya Sa, aku tahu. Anda takut mereka akan menganiaya kalian. Tapi jangan takut. Lihat apa ini. Ini adalah token petinggi kuil Phoenix Suci. Kamu adalah petinggi kuil Phoenix Suci. Ya. Sekarang, Anda bisa memberitahu saya siapa yang menganiaya kalian. Aduh, bagus sekali. Ada orang dari kuil Phoenix Suci. Kita, selamat. Bagus sekali. Ibu saya akhirnya punya uang untuk berobat. Anak saya akhirnya punya uang untuk sekolah. Nyonya San, bisa beritahu saya siapa sebenarnya yang menganiaya kalian? Semua pejabat tinggi di Provinsi Handong, termasuk 4 keluarga besar. Semuanya bersekongkol. Nona Wushuang, kamu pasti tidak boleh memaafkan mereka. Baik. Feng Ming, periksa satu persatu daftar nama. Saya ingin tahu berapa banyak yang mereka korupsi dari uang santunan dan subsidi. Besok saya akan membawa buku catatan untuk menghadap Raja Zenan. Ya, Hahaha. Kepala keluarga Wu, saya sangat iri padamu. Bisa mendapatkan kepercayaan Raja Jenis. Tidak hanya mendapatkan proyek resor, tapi juga bisa menyelenggarakan acara gubernur baru, upacara pelantikan, mungkin segera menjadi orang kepercayaan Pangeran Zenan. Endun, ya, Endun. Kita sama-sama keluarga besar Handong, TAPI Patron Jenis justru memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Wu. Ketika keluarga Wu semakin sukses, semoga Tuan Wu bisa membantu keluarga Shao kami. Tenang saja. Kita 4 keluarga besar, saling terkait. Pastinya akan maju dan mundur bersama. Hahaha. Anah di desa Yinglie. Segera selesaikan. Ayah tenang saja. Kedua wanita itu kan orang dari utara. Setelah mereka pergi, aku akan segera menyelesaikan para rakyat jelata itu. Baik. Ayah, dia datang. Jangan panik. Siapa dia? Yaitu kemarin yang menghalangi aku merobohkan kuil leluhur. Orang itu, namanya Lu Wushuang. Ahli bela diri. Kamu datang untuk apa, wanita brengsek? Aku beritahu kamu, acara pesta ini adalah Pangeran Zenan untuk gubernur baru yang mengadakan pesta pelantikan. Yang datang semua adalah para pejabat. Kali ini kalau kamu masih berani sok jagoan, percaya nggak aku bisa bunuh kamu? Kalau bukan karena kaki gemetar kayak gitu, aku mungkin percaya sama kamu. Barang nggak berguna. Kamu itu yang sakiti anakku. Betul, aku. Bagus. Aku sudah lama nggak lihat orang asli sombongnya kayak kamu. Sakiti anakku. Nggak buru-buru kabur ke utara, malah datang ke sini. Kamu pikir keluarga Wu nggak ada orangnya? Kalau soal sombong, aku nggak bisa saingin kalian. Siang bolong, merobohkan kuil pahlawan, dan mau bunuh semua orang di sana. Aku mau tanya, siapa yang kasih nyali sebesar itu? Semua cuma sampah masyarakat. Mana bisa disemain sama anakku? Bunuh. Ya udah bunuh aja. Kamu buat sekelompok sampah masyarakat. Sakiti anakku. Kamu berani banget. Cewek brengsek. Kemarin aku bawa orang sedikit. Jadi kamu yang jagoan. Sekarang ini Wai Liao. Kamu berani sentuh aku lagi. Percaya nggak aku? Ribut. Meski hari ini Raja Zenan datang, dia tak bisa menghentikanku untuk menyentuhmu. Anak. Ada apa denganmu? Ayah. Jariku patah. Bunuh dia. Kamu wanita gila. Di depan kami, begitu banyak orang, kamu berani menyakiti Wu Shao. Kamu pikir kami tidak ada orang di Handong? Sangat arogan. Keluarganya Wu telah berdiri di Hanzhong selama ratusan tahun. Sekarang, lagi, disayangkan oleh Raja Jenis. Endun, sudah lama. Tidak ada yang berani menantang keluarga Wu. Kamu yang pertama. Di mana penjaga harimau keluarga Wu? Itu adalah keluarga Wu, penjaga setia yang dipelihara turun-temurun. Konon masing-masing memiliki kekuatan master. Ya, konon di era perang dulu, keluarga Wu bisa bertahan sampai sekarang berkat para penjaga harimau ini. Apakah kamu masih punya ucapan terakhir? Ucapan terakhir. Sekelompok ayam kampung. Yang seharusnya meninggalkan ucapan terakhir adalah kalian. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Penjaga harimau, aksi. Tunggu. Ayah, aku rasa sebaiknya kita tidak membunuhnya begitu saja. Apakah ini agak terlalu murah untuknya? Maksudmu? Wanita busuk. Kamu sekarang berlutut di hadapanku. Ketuk beberapa kali kepalamu. Lalu layani aku.
dengan nyaman. Mungkin saja, aku masih bisa memberimu ampunan. Membuatku berlutut. Kamu tidak layak. Bagaimana jika ditambah dengan keluarga Kuli? Layak atau tidak? Dan ditambah dengan keluarga Kusao, cukup layak atau tidak untuk membuatmu berlutut dan minta maaf? Hari ini, walaupun Raja Zenan datang, tidak ada hak untuk membuatku berlutut. Walaupun Raja Zenan datang, tidak ada hak untuk membuatku berlutut. Sebaliknya, dia harus tunduk padaku dan memohon ampunanku. Hahaha, wanita gila ini. Bernie bermimpi ingin membuat Raja Zenan berlutut dan tunduk padamu di seluruh wilayah Xia, selain yang memegang kekuasaan negara Raja Xia, dan juga yang menjaga roh tentara di wilayah pemilik kuil Shen Huang. Saipa Yang Bernie membuat Raja Zenan tunduk. Lihatlah sikapnya. Aku kira dia adalah seseorang. Tapi tidak. Dia adalah orang gila. Wanita busuk. Kamu pikir Kamala Rajasya masih menjadi tuan dari istana Shen Huang? Melihat seluruh provinsi 13 Nanyu, Tuan Zenan bisa dikatakan adalah keberadaan yang menguasai langit dengan satu tangan. Di seluruh Daxia juga bisa dikatakan di bawah 2 orang, di atas jutaan orang. Kamu berani menghina dia. Hari ini, meskipun keluarga Wu tidak bertindak, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Haha, bagus. Semua orang lihat. Tepat di kursi utama tengah adalah posisi Tuan Zenan. Seluruh provinsi 13 Nanyu, hanya Tuan Zenan yang pantas duduk di kursi ini. Sekumpulan orang berpandangan sempit. Posisi itu, jika aku membiarkan dia duduk, maka dia bisa duduk. Jika aku tidak membiarkannya duduk, dia bahkan tidak punya hak untuk melihatnya sekali. Orang sombong. Kamu berani menghina Tuan Zenan. Tunggu sampai dia datang. Kamu mati pasti. Apa yang kamu mau lakukan? Minggir. Ini adalah kualifikasi saya. Wanita busuk. Itu adalah posisi Tuan Zenan. Kamu turun sekarang juga. Tuan Zenan, meski dia datang, dia tidak punya kualifikasi untuk bersaing dengan posisi saya. Pemberontakan. Benar-benar pemberontakan. Pemimpin keluarga Wu. Para bangsawan sekalian. Hari ini adalah hari Tuanjinan. Hari penobatan gubernur baru. Wanita ini sangat mengganggu acara. Jika Raja Zenan mengetahuinya, mungkin kita Simiwa akan dihukum nanti. Ya, saya usulkan Simiwa bangsawan yang hadir bersatu membunuh wanita ini. Semuanya. Acara hari ini diselenggarakan oleh keluarga Wu. Jika ada masalah, tentu keluarga Wu yang bertanggung jawab. Semuanya tidak perlu khawatir. Tentu saja, prajurit harimau keluarga Wu, Tang Attack tertinggi. Tentu tidak perlu. Kami ikut campur. Tuan Wu, suruh prajurit harimau bertindak. Raja Zenan dan gubernur segera tiba. Benar ayah. Cepat bertindak. Prajurit harimau keluarga Wu mana? Ada. Tangkap wanita ini. Jika melawan, tentu dibunuh. Ya. Ini. Mati. Kamu. Semuanya mati. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa begitu hebat? Dia sudah menjadi master. Apa? Dia ternyata master. Ayah. Di seluruh Daxia. Tidak banyak. Master level sepertinya. Selesai. Bagaimana ini bisa terjadi? Selesai. Sekarang kita benar-benar dalam masalah besar. Elite Tingkat Master. Sangat langka. Meskipun setara dengan gubernur provinsi. Statusnya juga tidak kalah. Jangan panik semuanya. Melihat usianya. Hanya baru saja memasuki dunia master. Prajurit harimau keluarga Wu. Melewati ratusan tahun. Pasti ada ahli yang bisa mengatasinya. Apa? Apakah keluarga Wu masih memiliki ahli tingkat master? Tidak heran sebagai 4 keluarga besar Handong, secara permukaan setara, TAPI Roger Chinese justru bekerja sama dengan keluarga Wu. Ternyata, karena tertarik dengan kekuatan tersembunyi keluarga Wu. HMPH. Dengar itu, wanita. Kamu meskipun Elite Tingkat Master. Lalu bagaimana? Keluarga Wu memiliki dasar yang kuat. Bukan kamu yang pemula di dunia master. Bisa bandingkan. Jika tidak ingin mati, segera berlutut dan minta maaf padaku. Anak kecil. Tidak tahu apa-apa. Yang harus berlutut adalah kamu. Perang di wilayah utara sangat berbahaya. Banyak prajurit bertempur dengan darah. Baru bisa menempatkan ketentraman dan kebahagiaan kalian. Dan kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, malah menghina dengan berbagai cara. Kamu harus berlutut menghadap utara, hingga mati baru bisa berhenti.
Ayah, aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Selamatkan aku. Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Tidak ada apa-apa, hanya menyuruhnya berlutut untuk meminta maaf pada para prajurit utara. Bagaimana? Kamu juga ingin mencoba? Jangan sembarangan. Aku memperingatkanmu. Kakek buyut keluarga Wu adalah ahli kuno. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Baiklah. Kalau begitu panggil dia keluar. Mari kita lihat. Wanita jahat. Jangan terlalu sombong. Tidak hanya keluarga Wu yang punya ahli, tapi juga di bawah komando Pangeran Selatan. Banyak sekali ahli. Jangan berpikir, karena bisa sedikit sihir, kamu sudah tak terkalahkan. Benar. Wanita jahat seperti ini merusak negara. Semua orang berhak membunuhnya. Kepala keluarga Wu, cepat panggil kakek buyutmu. Hilliard untuk menangkap wanita jahat ini. Wanita jahat merusak negara. Keluarga Wu dalam bahaya. Mohon kakek buyut keluar untuk menangkap wanita jahat. Wanita jahat. Biar aku lihat apa yang terjadi. Hahaha. Wanita jahat. Kakek buyutku sudah bertindak. Hari ini kamu pasti mati. Keluarga Wu mengeluarkan leluhur mereka. Pasti si penyihir wanita ini akan tewas. Leluhur Wu sudah bertapa selama ratusan tahun. Pasti bukan seorang penyihir wanita kecil yang bisa mengalahkannya. Sudah lihat jelas? Kalau begitu matilah. Ah. Leluhur-leluhur. Jangan teriak lagi, dia sudah mati. Sekarang, bisakah kita bicara serius? Non Lu, saya tidak tahu apa yang ingin Anda bicarakan. Pertama, habiskan seluruh harta untuk memberi ganti rugi kepada keluarga pahlawan yang kalian tindas. Kedua, meminta maaf secara terbuka dan membubarkan keluarga. Ketiga, menyerahkan diri ke pihak berwajib dan mengakui kejahatan yang telah dilakukan serta menerima hukuman yang setimpal. Tidak bisa setuju. Ayah, menindas keluarga pahlawan. Itu kejahatan berat. Bisa dihukum berat. Kamu juga tahu itu kejahatan berat, tapi tetap melakukannya. Apakah kalian punya orang kuat di belakang atau benar-benar tidak menganggap hukum negara penting? Ah tidak. Non Lu. Hal ini, kami punya alasan. Mohon Anda bisa, biarkan kami pergi. Nona Lu. Anda tinggal di perbatasan utara sepanjang tahun. Pasti, gaji Anda tidak tinggikan. Jika Anda bisa melupakan hal ini, saya bersedia memberikan uang tunai 1 miliar dan 1 villa dengan pemandangan laut. Saya, Hilliard Lee saya, juga bersedia memberikan uang tunai 500 juta dan tambahan 50% saham dari grup Lee, senilai 3 miliar. Saya, keluarga Shao saya, bersedia memberikan 1 kapal pesiar mewah, senilai 3 miliar. Jika Nona Lu ini bersedia menjadi tamu kehormatan keluarga Shao, saya bisa memberikan 15% saham lagi, senilai 20 miliar. Baik. Wah Nona Lu, Anda setuju? Berkah berani menyuap petugas militer secara terbuka. Anda benar-benar berani sekali ya. Tampaknya, saya harus membereskan wilayah selatan ini. Saya Pak, berani bicara besar seperti ini. Raja Zhenan, Gubernur Handong tiba. Pejuka, yang mulia gubernur, akhirnya kalian datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya minta kalian mengadakan pesta, tapi tidak bisa melakukannya dengan baik. Kalian? Pejuka, ini bukan kesalahan kami. Sebenarnya pesta ini berjalan dengan baik. TAPI Sai Pasangka tiba-tiba muncul. Perempuan jahat ini, Dan, kemampuan bertarungnya sangat kuat. Leluhur keluarga saya, bukan tandingannya. Leluhur Wu. Itu adalah leluhur emas. Master Emas, levelnya tidak bisa mengalahkannya. Benar, tampaknya ini bukan tanggung jawab kalian. Tentu saja. Dan, dia juga dengan sombong berkata, bahkan Anda harus berlutut. Apa? Di seluruh 13 provinsi selatan, tidak ada yang berani mengabaikan Pangeran Selatan. Di mana perempuan itu? Saya akan bertindak sendiri, membunuh perempuan itu, membersihkan aib Pangeran. Governor akan bertindak sendiri. Sangat bagus. Gubernur sangat kuat. Itu adalah tangan kanan Pangeran Selatan. Benar, gubernur bertindak. Perempuan itu pasti mati. Hei gubernur, lihatlah, ini perempuan jahat itu mengacaukan acara. Dan, dia juga menghina Anda dan pangeran. Gubernur, Anda, apa yang terjadi dengan Anda? Governor, Anda, apa yang terjadi dengan Anda? Apakah Anda tidak enak badan? Governor, kekuatan ilahi Anda luar biasa. Bagaimana mungkin Anda sakit? Ya, menurut saya, ini pasti karena wanita gila ini membuat Anda marah. Benar, ya benar. Tepat sekali. Lihat, Governor. Tangan Anda gemetar. Kaki Anda gemetar. Muka Anda sampai hijau karena marah. Ini tanda kemarahan. Sampai puncaknya. Ya benar. Gubernur. Sedang mengumpulkan tenaga. Kakek buyut saya, ketika mengumpulkan tenaga seperti ini,
Wanita jahat ini pasti mati. Imajinasi kalian sungguh luar biasa. Chen Zihai, bukankah Anda ingin membunuh saya untuk membalas dendam Pangeran Zenan? Kenapa tidak bertindak? Mengapa bintang sial ini ada di sini? Tidak bisa, saya harus segera memberitahu Tuan Gongben. Kamu wanita brengsek. Kamu pasti mati. Gubernur, segera bertindaklah. Dengan kekuatan ilahi Anda, pasti bisa mengalahkan wanita jahat ini, dihancurkan sampai remuk. Ya, Yang Mulia Gubernur. Sepit berdendaklah. Ya Yang Mulia Gubernur, perempuan jahat ini, tidak pantas Anda membiun-biun tenaga begitu banyak. Sepit berdendaklah. Ya, bertindaklah. Cepatlah ayo bertindak. Aku mengumpulkan tenaga apa? Aku mengumpulkan Yang Mulia Mengapa Endememical saya. Ya Yang Mulia Gubernur. Yang mengganggu acara adalah perempuan itu. Anda harus memukulnya. Ya, Yang Mulia Gubernur, apakah Anda merasa kami terlalu berisik? Aduh benar. Itulah intinya. Benar. Aduh Yang Mulia Gubernur. Kapan Anda akan bertindak? Benar-benar kami mendesak Anda. Pasti Anda tidak senang. Benarkan? Benar. Pasti begitu. Yang Mulia Gubernur, kami salah. Maaf ya. Silakan Anda menghukum kami. Kalian salah apa? Pergi sana pergi. Oh, Yang Mulia Gubernur, pasti masih marah. Kami harus lebih tulus. Agar dia tidak marah lagi. Aduh benar. Yang Mulia Gubernur. Jangan marah ya. Kami juga ingin menjaga reputasi Anda dan Pangeran. Jika ada yang menyinggung, maafkan kami. Aduh minggir. Aduh, apa yang kalian lakukan? Bangunlah. Tenangkan diri Anda. Governor. Kami bertiga, atas nama Handong, meminta maaf kepada Anda. Ya. Tenangkan diri Anda. Aduh bangunlah. Ini aduh. Governor. Pasti sudah tenang. Haha, dia akan mulai menghadapi wanita itu. Ya benar. Wanita jahat ini, hari ini pasti mati. Hahaha. Wanita busuk. Gubernur akan bertindak. Kamu hari ini pasti mati. Chen Zihai, apakah Anda yakin akan bertindak? Hahaha. Rakyat jelata Chen Zihai menghadap pemimpin kuil Shen Huang. Ah, Shen Huang, apa? Wanita jahat ini ternyata pemimpin kuil Shen Huang. Ini, bagaimana mungkin? Pemimpin kuil Shen Huang adalah orang kedua setelah penguasa negara Xia. Orang kedua. Bahkan melebihi Pangeran Jenis, masih lebih tinggi. Saya malah menyinggungnya. Keluarga Li saya ternyata sudah menyinggung pemimpin kuil Phoenix Suci. Keluarga Li saya hancur. Chen Zihai, bukankah kamu baru saja dilantik sebagai gubernur baru Handong? Kenapa sekarang menyebut diri rakyat jelata? Rakyat jelata. Rakyat jelata baru saja dipecat oleh Yang Mulia Pemimpin Kuil. Tanpa izin dari Yang Mulia Pemimpin Kuil. Rakyat jelata tidak berani memegang jabatan apapun. Kamu tidak berani. Saya lihat kamu sangat berani. Baru saja saya pecat. Sekarang sudah menjabat lagi sebagai gubernur baru Handong. Saya lihat kamu benar-benar tidak menghormati kuil Phoenix Suci saya. Rakyat jelata mengkaki kesalahan. Rakyat jelata tidak berani. Mohon Yang Mulia Pemimpin Kuil mengampuni rakyat jelata. Sebelumnya di Provinsi Jiang, saya sudah memberi kamu kesempatan, tapi saya tidak menyangka kamu begitu nekat. Apakah kamu pikir saya tidak berani membunuhmu? Yang Mulia Pemimpin Kuil mengaktifkan kembali Chen Zihai adalah ide saya. Bukan kesalahan Chen Zihai. Lalu menunjuk Li Jiang sebagai utusan khusus. Juga ide kamu. Bawahan tidak menunjuk Li Jiang. Bawahan bahkan tidak tahu Li Jiang itu siapa. Benarkah? Wude. Kamu dan Pangeran Zenan, siapa yang berbohong? Aduh saya sudah baik. Jangan banyak bicara, cepat katakan. Ampun, tuanku, hamba tidak berbohong. Li Jiang adalah utusan Pangeran Zenan. Ini adalah hal yang diketahui oleh para bangsawan. Pangeran Zenan, apalagi yang ingin kau katakan? Tuanku, kesalahan menggunakan Li Jiang adalah tanggung jawab hamba. Hamba akan menangkapnya kembali untuk diadili oleh tuanku. Tidak perlu. Hitung waktunya, dia sekarang sudah turun dan bergabung dengan anak-anak manja di Jiangcheng. Bagaimana? Dia adalah pelaku utama yang menghina putri hamba. Pangeran Zenan, kau tidak senang? Ah tidak. Hamba tidak berani. Tidak berani. Tidak, benar-benar tidak. Baik, perkara ini selesai. Kita harus menghitung tagihanmu. Tuanku. Apa maksud tuanku? Pangeran Zenan, kau sebagai kerabat kerajaan, hamba benar-benar tidak menyangka kau akan mencuri uang pensiun dan tunjangan para prajurit yang gugur. Hanya di desa pahlawan ada puluhan juta uang pensiun dan tunjangan masuk ke kantongmu.
Hamba tidak berani membayangkan di 13 provinsi selatan ini, korupsi yang sebenarnya kamu lakukan. Bukankah itu bisa mencapai miliaran? Tuan pemimpin istana, Sang Hendron. Ah tidak. Aku benar-benar tidak bersalah. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Semua ini adalah ulah mereka. Mereka bertindak sendiri. Aku sama sekali tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Oh, benarkah? Benarkah kalian bertindak sendiri? Kalian harus berpikir matang-matang. Menurut hukum Dacia, korupsi dana militer lebih dari 50.000, ringannya dipenjara 10 tahun. Beratnya bisa dipenggal kepalanya. Benarkah kalian mau menanggung dosa untuknya? Aduh, Tuan pemimpin istana. Kami tidak bersalah. Semua ini, dia yang memaksa kami melakukannya. Kalau tidak, bahkan 10 nyali pun, kami tidak berani mengincar uang Anda. Benar, kami semua dipaksa. Ya, kekuatan Pangeran Zenan begitu besar. Kami tidak berani melawan. Ya, diam semua. Dipaksa olehku. Uang sebanyak itu. Kalian yang mengambil bagian terbesar. Pangeran Zenan, karena kamu sudah mengaku, ikutlah aku ke Shangjing untuk menjalani persidangan hukum. Lu Shuang. Meskipun kamu adalah pemimpin kuil Phoenix Suci, tapi dari selatan ke ibu kota, tanganmu tidak akan bisa meraih. Terlalu jauh kan? Jauh. Tidak jauh sama sekali. Di desa Shenyingli saja ada prajurit yang gugur, 258 orang. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dari wilayah utara saya. Bahkan puluhan orang telah bergabung ke kuil Phoenix Suci saya. Saya membela mereka. Apakah ada masalah? Lu Wushuang, apakah kamu masih belum mengerti? Kita berdua adalah bangsawan terkemuka dari Xia, dan orang-orang itu hanyalah Rachel Jelata yang paling rendah. Apakah kamu benar-benar akan melawan saya untuk rakyat jelata ini? Di mata saya, Meskipun mereka tidak berasal dari keluarga terhormat, tapi satu persatu adalah pahlawan yang rela mati untuk Xia dan kamu. Meskipun kamu adalah keluarga kerajaan, tapi pikiranmu kotor, jiwamu jahat. Mereka di hati saya jauh lebih mulia darimu 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, dan kamu di hati saya hanyalah serangga busuk. Lu Wushuang, lepaskan saya. Saya adalah keluarga kerajaan, keponakan dari raja saat ini. Apakah kamu berani menyentuh saya? Kamu melakukan kejahatan yang pantas mati. Bahkan jika raja datang, juga tidak bisa menyelamatkanmu. Lu Wushuang, lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, Wang Xiaohu pasti mati. Apa? Apa yang kau lakukan pada Xiaohu? Lepaskan aku. Aku akan memberitahumu. Ayah Wang Xiaohu adalah penyelamatmu. Kau tidak mungkin tidak peduli dengan nyawanya. Lu Shuang, aku harus mengakui, kau berbakat luar biasa. Kemampuanmu tak tertandingi. Di seluruh Dacia, tidak ada orang kedua seperti itu. Tapi, kau terlalu sombong. Terlalu lembut hati. Demi rakyat jelata itu, berani melawanku. Jangan banyak bicara. Cepat katakan padaku keberadaan Xiaohu. Kalau tidak, aku pasti akan membuat seluruh keluargamu ikut mati. Bisa saja. Tapi, kau harus menghancurkan kekuatanmu dulu. Ya, hancurkan kekuatanmu. Kau cari mati. Bagaimana, Lu Shuang? Kau menganggap dirimu penuh keadilan demi menyelamatkan anak penyelamatmu. Bahkan kekuatan ini tidak bisa kau lepaskan. Hei, Feng Ming. Ada kabar tentang Xiaohu? Aku tidak tahu. Guru, aku menemukan di sekitar dinasti Han Timur ada jejak mata-mata dari negara Wah. Sekarang sudah membawa orang, menangkap sebagian besar. Hanya tersisa beberapa yang lolos, belum tertangkap. Apakah kamu melihat Gongben Wuzang? Baik, terus mencari. Sebaiknya kamu berdoa. Xiaohu tidak apa-apa. Kalau tidak, kematian pasti. Bukan hanya kamu sendiri. Tuan, kamu lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan perintahkan Bana Wang Xiaohu. Maka aku pasti akan membalas dendam untuknya. Tuan Gongben, selamatkan aku. Raja Zenan. Aku tadinya berpikir kamu hanya mencuri sedikit uang. Aku tidak menyangka kamu berani berkhianat. Dacia adalah milik keluarga kami. Aku mau berikan kepada siapa saja. Kamu tidak bisa ikut campur. Dacia ini adalah milik semua orang, bukan milik keluarga kamu saja. Tuan Gongben selamatkan aku. Bagus. Roger Chinese. Kamu hebat. Setelah negara Wah masuk ke Dacia, kamu akan menjadi pahlawan terhebat di Dacia. Aku pasti akan membangun kuil untuk menghormati jiwamu. Tuan Gongben, aku tidak ingin menjadi arwah. Aku ingin hidup. Tolong aku. Raja Zenan, kamu lihat jelas tidak, ini tuan yang kamu cari. Dia sama sekali tidak akan peduli hidup matimu. Tidak mungkin. Tuan Gongben, janji padaku, setelah ini selesai, biarkan aku jadi Raja Xia. Baiklah, aku akan tunjukkan padamu
Gongben, bagaimana kalau kita bertukar? Kamu berikan Wang Xiaohu padaku, aku berikan Raja Zhennan padamu. Yos, sangat bagus. Kalau begitu, kita dorong orangnya bersamaan. Lihat kan, Chuan Gongben tidak meninggalkanku. Baik, aku meremehkanmu. Mari kita hitung mundur. 3. Xiaohu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Xiaohu, kamu. Kamu lihat, sebenarnya siapa aku? Jurus transformasi ninja. Kamu tidak tahu malu. Menyurat, perkataan orang Xia. Ini namanya tipu muslihat perang. Lu Shuang, kamu kalah. Pisau itu sudah diracuni. Kamu pasti mati. Aku kalah. Tuan Gongben, aku masih punya satu keinginan. Ayah Wang Xiaohu adalah penyelamat hidupku. Bisakah kamu beritahu aku? Xiaohu, Xiaohu ada di mana? Wahahaha. Negara kira, penuh dengan orang yang baik dan ramah. Suka berteman dengan semua orang. Karena kamu bertanya, maka aku akan memberitahumu. Xiaohu, Bibi Liu, kamu baik-baik saja kan? Tuan Gongben, aku sudah hampir mati. Bisakah kamu membiarkan aku berbicara sedikit lagi dengan Xiaohu? Tuan Gongben, apakah kamu takut padaku yang hampir mati ini? Tidak mungkin. Bibi Liu, Xiaohu, mendekatlah sedikit lagi padaku. Bibi Liu, maafkan aku. Semuanya salahku. Bodohnya. Apa salahmu? Bibi, kamu baik-baik saja kan? Tentu saja aku baik-baik saja. Bodoh, kamu menipuku. Kamu sudah bilang tadi, dalam perang tipu muslihat diperbolehkan sebagai orang Xia. Tentu aku lebih mengerti teori ini daripada kamu, seorang Jepang. Apalagi, sebagai pemimpin kuil Shen Huang, aku memakai baju zirah, bukan sembarang pedang bisa menembusku. Bodoh. Orang Xia semuanya penipu. Sangat jahat. Gongben Wuzang, kamu berani datang mengacau di Xia. Waktumu sudah habis. Hahaha. Kamu benar-benar berpikir kamu menang. Apakah kamu masih punya kartu as? Di sini adalah wilayahku. Aku sudah mengatur 30 onmyoji. Mengatur formasi darah sial. Setelah diaktifkan, semua orang di sini pasti mati. Ah, apa? Kita akan mati. Chuan Gongben, bisakah kamu membiarkan kami pergi dulu? Ingin pergi. Di sini, tidak ada yang bisa pergi. Kamu baru saja berkata, semua orang di sini harus mati. Apakah kamu juga akan mati? Hahaha. Untuk Jepang mati. Aku Gongben Wuzang. Matiku adalah kehormatan. Kalian semua adalah pahlawan untuk kebangkitan Kekaisaran Jepang. Yang mati. Kekaisaran besar tidak akan melupakan kalian. Formasi darah sial. Aktifkan. Gongben Wuzang. Kamu akan mati dengan sengsara. Orang Jepang, aku tidak ingin mati. Apa yang terjadi? Formasi darah sial, mengapa tidak aktif? Apa yang terjadi? Kami tidak mati. Ah, ini. Apa yang terjadi? Ini, saya tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Keluarlah. Hormat kepada guru. Negara Wo, Minayosub K Negara sebanyak 213 orang. Semua tertangkap. Bagus. Interogasi dengan seksama. Pastikan untuk menemukan semua mata-mata. Baik. Tuan Istana. Ini semua salahku. Saya sudah tahu kesalahanku. Mohon ampuni saya. Mohon Tuan Istana mengampuni nyawa saya. Ampuni aku. Feng Ming, kamu bawa mereka semua. Bawa pergi dan biarkan mereka menerima hukuman yang pantas. Baik. Gongben Wuzang, kamu kalah. Membunuhmu tidak dihitung kalah. Guru hati-hati. Kamu. Bagaimana mungkin kamu begitu kuat? Apakah kamu sudah mencapai alam dewa? Itu bukan masalah yang harus kamu khawatirkan. Saya telah mencabut semua kultivasi Gongben Wuzang. Feng Ming, kamu bawa dia untuk diinterogasi. Baik. Yo. Dulu kita bersama-sama menanam pohon persik itu. Sekarang sudah berbunga dan berbuah. Sangat indah. Jika kamu melihatnya, pasti akan menyukainya.
Oh ya, saya sudah membeli tiket konser idola favoritmu. Nanti kalau kamu bangun, kita pergi lihat bersama. Xiaohu, Bibi Lu, kamu datang ya. Xiaohu, kamu anak yang baik. Yao Yao dia Belum selalu bangun-bangun. Aku dengar. Ada orang yang kenalin pacar buat kamu. Gimana kalau kamu setuju aja? Bibi Lu, aku pernah janji untuk melindungi Yao Yao seumur hidup. Sebelumnya, aku tidak bisa melindunginya dengan baik. Kedepannya, aku tidak akan membiarkannya mengalami sedikit pun luka. Mama, Yao Yao,